Baik, kita mulai saja ya. Ya, mungkin sinyal di tempat coach agak lemah, jadi belum bisa menampilkan videonya, walaupun saya sudah on cam ya. Ya, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu kita di pembimbingan RA2, pembimbingan rancangan aktualisasi 2, ya, pada hari ini yang akan berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit. Dan ini merupakan pembimbingan yang terjadwal berdasarkan yang ada di LMS. Ya, oke. Walaupun kita ada sebagian juga sudah ada beberapa yang sudah bimbingan juga tidak terjadwal di LMS. Mungkin lewat WA atau lewat telepon atau lewat video call. Ya, oke. Baik, saya share screen dulu ya. Oke. Bentar, saya buka dulu di mana ya? Oh, di sini ya. Oke. Ya. Bagaimana? Sudah kelihatan? Ya. Oke. Baik. Nah, pembimbingan RA kita, pembimbingan rancangan aktualisasi yang kedua ini, ya, di mana pada pembimbingan kita kali ini ada dua agenda kita. Yang pertama itu paparan progres, yang kedua tips pembuatan bahan paparan dan presentasi. Ya, oke. Jadi yang pertama paparan progres penyusunan rancangan aktualisasi, nanti silakan masing-masing untuk melaporkan ya sampai sejauh mana penyusunan RA-nya, ya progresnya sampai di mana. Kemudian yang kedua itu tips pembuatan paparan dan bahan presentasi nanti. Ya, oke. Kita mulai dari yang pertama yaitu paparan progres penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, oke. Baik, kita langsung saja. Kita mulai mungkin dari siapa dulu? Silakan. Saya tawarkan siapa dulu? Saya boleh, Coach? Oh, silakan ya, Kurnia. Oke, Coach. Share screen dulu ya, Coach. Ya, boleh. Ininya. Yang di Yang terakhir ya, yang terakhir. RA-nya. Ya, Ini langsung dari apa ya? Dari Word-nya atau dari Canva-nya, Coach? dari Canva-nya yang akan kita bantikan Canva kan? Oh iya, Mm-mm. bentar, Coach. Kelihatan nggak, Coach? Kelihatan? Oh iya. Baik, Coach dan teman-teman. Jadi berhubung karena RA saya diganti judulnya, jadi pada isu terpilihnya judulnya dulu deh. Judulnya adalah optimalisasi penggunaan laboratorium sosiologi melalui pembentukan research cluster untuk mewadahi kolaborasi dan penelitian dosen dan mahasiswa. Oke, sebentar, sebentar ya, Nia. Apa, Itu Coach? langsung ditambah aja, nak, Nia. Ditambah Eh, apa? untuk dalam untuk mewadahi operasi dan penelitian dosen mahasiswa, langsung saja prodi. Oh, prodinya, Coach. Baik, Coach. Prodi Sosiologi FISIP Mm-mm. Universitas Sriwijaya. Nanti tambah ya. Jadi, baik, Oke Coach. ya. Nah, nanti ditambah. Eh, Oke, Coach. Lanjut, lanjut. Makasih, Coach. Uh-uh. Lanjut, gambaran umum Mm-mm. tentang unit kerja dan profil jabatan. Mm-mm. eh, Pengertian dari ASN sendiri, terus ASN itu mengangkat PNS, kemudian Mm-mm. diangkat oleh PPK, dan kemudian
dan ASN ini mengadakan CPNS, pengadaan CPNS. Selanjutnya, CPNS yang menjalani masa prajabatan 1 tahun dengan pendidikan dan pelatihan dasar untuk membangun integritas dan profesionalisme, mencakup wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan manajemen ASN. Selanjutnya, profil jabatan. Penulis adalah CPNS di Kemendikbud-Ristek Dikti dengan jabatan dosen asisten ahli di jurusan Sosiologi, FISIP Unsri, dengan tugas utama Tridharma Universitas yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dijelaskan dalam konteks ini, Coach. Selanjutnya, profil peserta, ada nama, NIP, tempat tanggal lahir, unit kerja, email, dan riwayat pendidikan. Selanjutnya ada foto mentor, coach, dan juga maaf coach, saya comot di Ya nggak Google apa-apa. aja coach. Itu nggak apa-apa. Itu foto waktu mau ujian ini tuh disertasi. Oh iya, saya tadi kemarin tuh iniin foto mentornya. Ternyata Oke. adanya yang ini yang apa sih yang formal. Jadi saya menyesuaikan formal semua gitu coach. Oh nggak apa-apa. Selanjutnya ini analisa masalahnya, karena saya bikinnya lewat Canva, kayaknya kalau saya masukkan matriks yang panjang itu kurang menarik, Coach. Jadi saya Ya. langsung angkat isu utama yang akan dianalisis dari masing-masing isu, terus saya kasih matrik penilaian isu dengan APKL-nya, terus isu terpilihnya belum optimalnya fungsi lab sosiologi, terus langsung dikasih penyebab utamanya, Coach. Diskusi dan koordinasi tidak terwadahi dan tidak terjadwal, belum optimalnya pendampingan akademik di lab, terus masih kurangnya interaksi antar mahasiswa dalam penelitian. Nah, gagasan penyelesaian masalahnya itu ada 4, Coach. Yang pertama itu pembentukan research cluster peminatan penelitian, membentuk keanggotaan dan struktur anggota research cluster tertentu, saling merancang diskusi reguler secara gradual, dengan bekerja sama dengan media jurusan, selanjutnya bekerja sama dengan media jurusan dan fakultas untuk mempublikasikan kegiatan diskusi. Nah, ini kayaknya beberapa ada yang nanti saya perbaiki lagi, Coach. Nah, resources-nya, sumber daya yang dibutuhkan adalah mentor selaku atasan yang nantinya juga untuk perizinan, Coach. Selanjutnya dosen yang membimbing nanti riset mahasiswa dan koordinator kolaboratif dalam menghasilkan penelitian yang kreatif dan inovatif. Terus mahasiswa. Nah, matriks kegiatannya ada persiapan aktualisasi dengan menemui wakil bidang umum dan keuangan yang ditunjuk oleh rektor selaku mentor, terus menyampaikan gambaran dari kegiatan aktualisasi, mendiskusikan isu-isu yang berpotensi untuk diangkat dalam kegiatan aktualisasi. Lanjut, Coach, yang kedua membahas isu utama, memilah daftar isu yang telah didapatkan sebelumnya, memilih core issue dari beberapa isu utama. Setelah dipilih, nanti dibuatkan rancangannya, terus persiapan kegiatannya, berkonsultasi dengan ketua program dan ketua lab sosio terkait pembentukan klaster, terus menentukan klaster yang akan dibentuk dengan meminta arahan dari dosen senior. Jadi di sini research clusternya belum saya tentukan, Coach. Jadi karena menanyakan kesediaan dosen dalam waktu aktualisasi kita itu, yang siapa yang bersedia saya belum ketemu, Coach, gitu. Karena waktunya terbatas juga 2 hari saya bikinnya ke ini, Coach. Oh iya enggak. Selanjutnya bekerja sama dan diskusi dengan rekan dosen yang tertarik dengan klaster yang akan dibentuk untuk bertukar pikiran dan mendapatkan perspektif dan ide pengembangan. Selanjutnya mengumpulkan mahasiswa yang memiliki minat pada klaster yang dibentuk, terus membentuk organisasi klaster untuk merancang diskusi secara gradual. Nah, ini jadwal kegiatannya, ini masih rancangannya, Coach. Jadi ini yang kemarin tanggal 8 ketemu. Jadwalnya minggu ini ketemu lagi, Coach, tapi belum ada tanggalnya gitu, Coach. Jadi saya perkirakan dulu, terus dibuat ininya sampai terakhir evaluasi dan pelaporan. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, Coach. Evaluasi dan pelaporan ini saya masukkan ke sini ya, Coach, berarti? Ya, masukkan ke matrik. Oh iya, baik, Coach. Berarti kurangnya di situ sama tadi judulnya juga ya, Coach. Yang boleh, Coach, tambahan yang lainnya, Coach. Oke, baik. Makasih nih ya sudah memaparkan. Jadi berapa kegiatan ya?
Jadinya kalau di tahap kegiatan tuh ada 4, tapi pas di matriks karena kan saya tuh ngirim ke coach tuh PDF dari Word. Tadi malam tuh ngobrol di grup kan, bukan kata teman-teman tuh kata Mas Syamsir. Ternyata yang dibikin yang Canva, jadi saya baru bikin lagi. Terus Nah. pas bikin jadwal kegiatan tuh barunya, kenapa saya nggak bikin evaluasi dan pelaporan ya gitu. Oh Berarti gitu, kan iya ini Mas. masuk ke sini gitu loh. Iya Jadi betul. maaf coach, Ya nggak masih apa-apa, nanti banyak diperbaiki kekurangannya saja. coach. Ya, Baik nanti coach. diperbaiki saja. Oke, oke. Saya hanya menyoroti dari judulnya tadi. Coba dari atas betulnya, dari atas. Oke, ya, oke. Nanti yang foto taruh sini aja nih ya, foto Nia, foto mentor, foto coach di sini ya, di depan. Oh, oke coach Nah, ya di di cover sininya ya. ya coach ya. Oke, Ah, oke oke siap nanti coach. terus yang untuk gambaran umum profil organisasinya itu dilengkapi ini ya. Misalnya bercerita tentang Unsri ya. Oke. Baik coach. Misalnya visi misi Unsri. Nanti baru Oh, oke. mengerucut lagi bercerita tentang FISIP. Baik coach. Terakhir baru bercerita tentang prodi sosiologi. Oke coach. Nah, gitu ya. Iya Jadi coach. bisa lebih dari satu halaman itu ya. Oh iya, Satu baik halaman. coach. Kemudian untuk profil peserta, coba profil peserta. Oke, mana tadi? Itu enggak usah, langsung saja ke coba ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, profil peserta itu isinya uraian tugas, uraian jabatan peserta. Oh, berarti yang di sini Nah, itu profil yang ini masuk jabatannya ke di profil sini ya peserta coach. ini. Oh, Iya. oke, baik coach. Baik Jadi coach. nanti di profil peserta itu misalnya bercerita peserta, misalnya peserta bernama Kurnia Asnisari SPDM MSI, merupakan seorang calon pegawai negeri sipil yang dengan formasi dosen asisten ahli misalnya yang ditempatkan pada prodi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Berarti Oke. dideskripsikan ya coach ya. Nanti di Oke bawahnya coach. sebagai seorang misalnya sebagai seorang dosen, maka tugas ataupun adapun tugas-tugas dosen menurut apa misalnya menurut Permenpan, cari nanti Permenpan nomor berapa, menurut Permenpan nomor sekian adalah baru rekan 1, 2, 3 gitu. Oke coach, baik coach. Gitu aja isi profil pesertanya. Oh, Ya. itu ada sih di Word coach, tapi nggak saya Nanti tampilin di dikopas sini. saja, kopas. Oke Dikopas. coach. Nah, yang untuk profil peserta data ini nanti kan ada di biodata peserta tuh, biodata peserta bagian terakhir, data pustaka. Oh, Ya, baru masukkan oh. situ. Ya, Sebelum daftar pustaka berarti ya coach. setelah daftar pustaka Oh, penutup dari setelah daftar RA. pustaka. Ya, Oke, siap coach. oke. Kemudian untuk analisa masalah, oke, jadi ini ada 3 ya, yang cuma dimaksudnya ada 3. Oh, bukan coach. Jadi isu terpilihnya itu langsung aja ke satu ini coach. Jadi saya mikirnya kemarin karena kalau matriksnya terlalu banyak dimasukkan, kayaknya terlalu ini gitu. Atau Oh. tetap dimasukkan coach. Karena Atau gini aja, enggak usah dalam bentuk metrik. langsung Jadi isunya dideskripsikan kayak misalnya, gini ya coach. jadi misalnya atau Hmm. misalnya bentuk bubble gitu. Oh, oke coach. Dibikin Misalnya di ini ya. tengah, ya di tengah, misalnya di tengah itu isu, nanti bubble Iya. 1, nanti kan kayak kayak ini ya, kayak mind map itu. Oke coach. Nanti bubble 1 misalnya isu 1 apa, tuliskan dalam bubble Hmm. itu kan, isu Oh iya kedua boleh. nanti kayak Oke coach. melingkar gitu kan. Oke coach. Jadi Oke. namanya tuh ada itu baru di bawahnya buat analisisnya APKL dulu, setelah APKL baru USG. Nanti baru Hmm. masukkan isu terpilih nih, belum optimalnya fungsi laboratorium sosiologi. Oke coach. Nanti di bawah isu terpilih kasih gambaran sedikit narasi deskripsi tentang isu ini. Oh, isu yang ini ya coach ya. Oke Isu coach. terpilih. Setelah itu baru penyebabnya belum dapat juga nih penyebabnya. Ini Sebelum saya kasih coach, penyebab. yang ketiga ini. Jadi kan penyebabnya itu ada Dan berapa ketiga, ya? ya. Ada Nah, analisis penyebabnya 7 menggunakan apa? APKL ya? analisis penyebab. Oh, bentar coach, saya lupa. Iya, Menggunakan APKL. USG. Oh, USG USG aja. coach. USG Ya, coach. karena Iya, iya. kita akan memilih penyebab prioritas, ya. Iya. Nanti setelah dapat penyebab prioritas, baru rumuskan gagasan ini, gagasan di bawah. Oh, iya ini tiga ini yang tiga teratasnya dari USG itu coach. Ya. Nanti rumuskan gagasan itu kan? Iya. Rumuskan gagasan ini. Oke Baru coach. nanti, baru nanti setelah itu baru kegiatan, materi Oke kegiatan. coach. Akan lebih Baik bagus coach. lagi kalau sebelum materi kegiatan ditambah dulu nih ya, dengan kayak inventaris kegiatan. Bentuknya kayak gimana coach kalau boleh Misalnya gini, masukkan? misalnya untuk mewujudkan gagasan di atas, maka
beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Satu apa, dua apa gitu. Oh, Nanti baru dibuat dijelaskan. menarik, gimana caranya dibuat Oh, menarik gitu. baru Ya. matriksnya Nah, dilampirkan ya, baru di Coach. bawahnya Oke, Coach. matriknya ya. Oke, Coach. Nah, untuk metrik, keterkaitannya dibagi dua. Keterkaitan pertama, keterkaitan dengan ini dulu, agenda kedua. Oh, di Jadi mananya, A, Coach? jadi A di kolom 5. Kolom 5, A Oh, misalnya agenda kedua, mata pelatihan agenda kedua. Baru nanti, ini isinya kan berarti pelayanan, kompeten, lawyer, dan sebagainya ini kan. iya. Nah, Nah. nanti di B-nya keterkaitan dengan agenda ketiga. Oh, gitu, Coach. Baik, Ah, Coach. Ya, kalau untuk nanti agenda dibikin ya, ketiga Coach. cukup narasikan saja satu paragraf saja untuk agenda ketiga. Untuk agenda kedua itu ini kan narasinya terlalu singkat nih. Cerita ini Iya. dulu, ceritakan nilainya dulu boleh, baru prosesnya. Oh, Atau oke, gini, misalnya Coach. gini ya, orientasi pelayanan ya. Nah, di situ kan ada memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang prosesnya gimana memasukkan nilai memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan persiapan aktualisasi ini. Ah, gitu. Gitu ya. Jadi bisa dua caranya, bisa dibuat mata pelatihan, nilai, baru proses, atau langsung saja proses berparagraf. Ya misalnya gini, menemui wakil bidang umum dan keuangan sebagai mentor. Boleh, boleh diambil misalnya di situ ada nilai berarti pelayanan. Misalnya gini, saat menemui wakil bidang umum dan keuangan selaku mentor yang ditunjuk oleh rektor, saya akan menunjukkan, saya akan bersikap ramah, misalnya kan sopan santun Oh, iya, iya. dan dengan cermat saya akan mencatat saran-saran yang diberikan oleh mentor. Misalnya, Oke, hal Coach. ini merupakan perwujudan dari nilai mata pelatihan berorientasi pelayanan. Nah, gitu. Oke, kemudian mungkin dalam dalam satu kegiatan ada dua nilai boleh langsung masukkan saja dalam satu paragraf gitu. Ya. Nah, gitu cara menyajikannya. Untuk kontribusi dan penguatan nilai sudah oke. Satu-satu saja, satu-satu paragraf saja. Dan nilainya tidak harus semua nilai dikuatkan. Bisa beberapa nilai saja yang ada. Nilainya nilai universitas atau nilai prodi atau nilai fakultas. Nilai yang diambil. Oh, Nilai ini akad. yang pertama itu karena ini, Coach, karena mentornya fakultas, ambilnya yang fakultas. Saya sudah Terus dapat. yang untuk tahapan kegiatannya itu prodi kan, Coach? Jadi ambilnya Ya. di yang prodi gitu, Coach. Bisa Oh nggak gitu. gitu, Coach? Bisa, Atau tapi nanti bisa? dibuat gini. Di kontribusi visi misi apa diambil? Visi misi Unsri. Oh, yang ini visip, Coach. Oke, nah jadi ini kegiatan persiapan organisasi ini menguatkan, misalnya menguatkan visi Oh, Punsri, oke, dalam. yaitu apa? Baru kasih Ah, penjelasan di mana letak kontribusinya atau oke, memberikan Coach. kontribusi terhadap visi Unsri, apa visinya, kemudian di mana letak kontribusinya, jelaskan di bawahnya. Oke, Coach. Oke, Coach. Untuk penguatan nilainya diambil nilai apa? Kan ada nilai-nilai kan, nilainya yang Iya. dikuatkan. Kalau yang kemarin itu angkatan 7, angkatan berapa? 7 atau 5 atau 3 saya bingung itu nilainya diambil dari nilai unsur rumah kita itu, rumah kita. R-nya ada kan? RUMA itu. Nah, diambil apakah Hmm. menaikkan nilai apa? R-nya apa, U-nya apa gitu. Oh, gitu, Coach. Jadi dia menguatkan nilai apa? Misalnya menguatkan nilai R. R-nya apa kepanjangan R waktu itu. Nah, baru kasih penguatannya di mana letak penguatannya gitu. Ya. Oke, Coach. Baik, Oke, Coach. saya rasa cukup untuk Nia. Untuk jadwalnya sudah lengkap, sudah rinci itu per tanggalnya. Baik, Coach. Oke. Terima kasih, Coach. Oke Nia, sama-sama Nia. Lanjut ke yang kedua. Siapa? Yo, jangan malu-malu. Aja coach kalau nggak ada. Silakan Samsir. Tapi mau maaf coach ya karena saya baru belajar Canva jadi agak berantakan hasilnya coach. Ya nggak apa-apa. Dimaafkan kok. Walaupun bukan suasana Lebaran, kita tetap maaf, Samsir. Kok nggak bisa ya kamera saya? Kenapa ya? Bisa ini. Jadi ulang dulu. Ya, lanjut Samsir. Baik coach, apa sudah kelihatan coach? Masih hitam. Baru godamnya aja yang kelihatan. Nah, ini baru orangnya kelihatan, baru kelihatan. Oke, silakan Samsir.
Baik Coach, terima kasih atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah dengan bersusah payah akhirnya saya bisa menyelesaikan Canva Canva ini Coach dengan adanya lah. Jadi ini rancangan aktualisasi yang kami rencanakan dengan judul optimalisasi penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran melalui penyusunan panduan AI dan sharing knowledge. Oke, stop Ya, dulu, stop dulu. Oke, ya Coach. pembelajaran mata kuliah apa? Apa semua mata kuliah? Eh, Fokus ke satu kalau mata kuliah apa ke fokus ke mana? kalau ininya Coach kan sasarannya dosen dan mahasiswa Coach. Jadi bagaimana apa optimalisasi AI ini dalam ini sih sebenarnya Coach dalam penelitian itu Coach tugas akhir Oh gitu. Jadi ke mahasiswa dan dosen jadi. ya Coach penyusunan karya ilmiah bisa Oh dalam kalau bentuk begitu paper langsung ke prodinya dia Samsir. oh gitu Coach. Kalau mau menggunakan kata optimal, coba lihat isunya kemarin apa isunya? Isu yang terpilih apa? Ingat tak Samsir? Ini Coach isu yang terpilih itu tentang itu Coach pemanfaatan AI Ya kan judul yang yang belum bagus itu optimal kan ada isu dan ada isu, oh gitu Coach. ada Oke inovasi atau dari gagasan kreatifnya dan ini ada lokusnya. Nah, ya coba mana Coach. isu terpilihnya? Kita loncat Eh, dulu ke isu terpilih. Baik Coach isu yang terpilih Coach. Mm-mm. Yang terpilih ini yang keempat ini Coach. Belum Itu optimal optimalnya pemanfaatan pemanfaatan. Oke, artificial jadi kalau AI isunya dalam belum pembelajaran. optimalnya pemanfaatan AI, maka judulnya sudah pas, optimalisasi pemanfaatan AI gitu. Ya Coach. Oke, oke, terus ke atas lagi, baru ke judul lagi. Baik Coach. Ah, oke, udah benar itu artinya sesuai dia, ya. Jadi optimalisasi. Penggunaan teknologi AI dalam Oh, pembelajaran tadi melalui penyusunan. pemanfaatan kok penggunaan? Oh ya Coach, nanti kami ini. Isunya kan pemanfaatan. Ya Coach. Jadi optimalisasi pemanfaatan teknologi AI dalam pembelajaran gitu ya. Ya Coach. Dalam dalam pembelajaran di mana untuk Atau dosen prodi apa? di pendidikan matematika Coach. Nah, jadi langsung saja dalam pembelajaran di program studi pendidikan matematika Universitas Jambi melalui penyusunan panduan AI dan sharing knowledge. Baik Coach. Jadi lokusnya ada di tengah tempatnya. Oke Coach. Ya. Berarti ya Coach. Oke, nanti aja dirubah nanti kan Ya saya Coach. saya upload nanti rekam ini kan saya rekam kan bisa Oh ditonton. siap Coach. Ya. Oke, gitu ya. Baik Mm-mm. Coach. Oke, baru terus lanjut kita. Ya Coach, ya yang dipandu oleh Coach Alam Mm-mm. Sahril, mentor Mm-mm. Ibu Ferry Tiona dan saya sendiri Samsi Mm-mm. Zainuddin. Jadi Mm-mm. isi dari apa rancangan kami itu terdiri dari profil organisasi, peserta, analisis masalah, gagasan kreatif, matriks kegiatan, rencana jadwal pelaksanaan, dan contact information. Untuk profil di sini saya menampilkan profil berupa selayang pandang dari Universitas Jambi, sejarah Mm-mm. singkat, visi Mm-mm. misi Mm-mm. dari Universitas Jambi. Kemudian Mm-mm. profil peserta saya ya ini mungkin di belakangnya Coach kayak Mbaknya tadi. Mm-mm. Kemudian saya uraikan tugas dan fungsi dosen berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Ya. 2005 tentang guru dan dosen. Ini sebagai dosen kita memiliki berapa tugas. Di sini saya uraikan ada sekitar 7 yang kami lihat dari berapa pasal yang ada di dalamnya. Mm-mm. Selanjutnya masalah di sini kami mengidentifikasi isu awal tadi itu dari hasil diskusi dan identifikasi beberapa isu. Diperoleh 6 isu. Yang pertama terkait research study yang belum optimal, monef pembelajaran yang belum optimal, jejaring mahasiswa baru yang belum maksimal, pemanfaatan AI yang belum oke, software statistik open knowledge yang belum luas, dan manajemen referensi yang belum digunakan secara luas. Deskripsi isu ini saya langsung mengcopy dari ini Coach, dari Word, dan hasilnya agak berantakan karena terpisah antara judul dengan ininya dengan tabelnya. Di sini kami menguraikan isu aktual sebagaimana yang kami deskripsikan tadi di awal, yang kami identifikasi di awal. Yang pertama ada jumlah lulusan yang belum mengisi tracer study yang belum optimal, monef pembelajaran yang belum optimal, penjaringan mahasiswa yang belum maksimal, yang ini pemanfaatan AI yang belum optimal juga. Kemudian penggunaan software, dan terakhir adalah penggunaan manajemen referensi. Dari hasil
Dari identifikasi isu, kemudian deskripsi isu, kami melakukan analisis isu dengan dua teknik, yaitu APKL di awal untuk menentukan isu mana yang layak untuk diangkat dengan cut score 15 yang bisa dijadikan isu yang betul-betul oke. Di sini kami meringkat dari 6 ini ada 3 isu pertama. Yang pertama adalah pemanfaatan AI menjadi peringkat 1 dengan skor 17. Kemudian monitoring evaluasi pembelajaran yang belum optimal, ini skornya 15. Kemudian penggunaan software statistik open source belum luas, ini juga di nomor 2, dia nilainya sama. Sehingga 3 isu inilah yang kemudian kami bedah lagi menggunakan analisis USG untuk melihat urgensi dari isu ini. Setelah melakukan diskusi dengan Ketua Prodi, ternyata berdasarkan nilai USG-nya ini, ternyata pemanfaatan AI yang betul-betul urgent untuk diselesaikan di prodi kami, khususnya dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu kami menganalisis isu APKL, sebentar. Oh, ini kayaknya double ini. Penyebab masalah. Nah, untuk penyebab masalah dari hasil survei, di sini kami melakukan survei yang diinstruksikan oleh ketua prodi kami terkait AI dalam pembelajaran yang belum optimal dan berintegritas. Kemudian kami menemukan beberapa penyebab utama. Kemudian kami tuangkan ke Fishbone untuk melihat, mengelompokkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan isu terpilih ini, dan setiap kategori ini ada beberapa permasalahannya. Di sini ada tentang resource atau sumber daya. Nah, di sini ada akses internet yang masih terbatas, banyaknya yang berbayar, kemudian dari segi pelatihan dan pengetahuan, ini kurangnya pelatihan terkait AI, kurangnya panduan menggunakan AI, dan kebutuhan pendampingan teknis untuk menggunakan AI. Dari segi teknis dan tanggung jawab menggunakan AI, di sini penggunaan AI yang tidak berintegritas masih banyak ditemukan. Kemudian kekhawatiran tentang etika penggunaan penyalahgunaan AI ini masih banyak. Kemudian dari segi teknologi dan infrastruktur, di sini kelihatan bahwa kompleksitas penggunaan AI masih besar, kemudian masih adanya kendala teknis dan seterusnya ini, baik itu internet maupun perangkat. Kemudian dari segi polisi atau kebijakan, ini ada kurangnya pengawasan terkait pemanfaatan AI, khawatiran penggunaan AI, dan tidak adanya peraturan atau kebijakan yang jelas. Dari hasil ini ditemukan 12 faktor yang mempengaruhi isu menjadi penyebab isu yang terpilih. Sehingga kami melakukan analisis atau tapisan menggunakan USG kembali untuk melihat mana sih penyebab yang betul-betul urgent untuk diselesaikan. Dari 12 ini kami peringkatkan berdasarkan skor. Di sini yang peringkat 1 itu adalah kurangnya panduan penggunaan AI, kemudian ada peringkat 2 kurangnya pelatihan menggunakan AI, dan yang ketiga adalah penggunaan AI yang tidak berintegritas. Kemudian berdasarkan isu atau bukan isu tapi masalah, penyebab masalah ini, kami coba membuat gagasan kreatif pemecahan masalah. Dari 3 permasalahan diidentifikasi 9 gagasan inovatif untuk menyelesaikan ketiga permasalahan tersebut. Yang kemudian kami saring kembali menggunakan ini McNamara, tabel McNamara, untuk melihat efektivitas, kemudahan nanti pada saat pelaksanaan, dan biayanya tentunya. Kemudian di sini untuk peringkat 1 dari segi efektivitas, kemudian dari segi kemudahan dan biaya, itu adalah membuat modul panduan menggunakan AI. Kemudian mengadakan sharing knowledge online atau tatap muka. Kemudian menyediakan panduan pelatihan mandiri atau self learning. Dan ini terintegrasi atau hampir mirip dengan yang solusi pertama tadi. Kemudian nah, ini sama tadi bahwa poin tertinggi 15 tadi diraih oleh pembuatan panduan, kemudian melakukan pelatihan mandiri, dan mengadakan sesi sharing knowledge. Sehingga secara keseluruhan dari analisis pemecahan isu terkait optimalisasi penggunaan AI dalam pembelajaran dapat diwujudkan melalui pengembangan panduan AI yang dapat diakses secara mandiri dalam bentuk e-book dan video tutorial, serta pelaksanaan kegiatan sharing knowledge. Sehingga dari kegiatan solusi tadi ini disusunlah beberapa kegiatan yang terkait dengan penyelesaian masalah tersebut.
Yang pertama ini adalah persiapan dan perencanaan. Pada tahap kegiatan ini ada beberapa tahap kegiatan, mulai dari persiapan konsultasi, melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian mencatat masukan, mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dan dosen terkait AI, dengan melakukan survei, mengumpulkan informasi dan literatur terkait penggunaan AI dalam pendidikan dan pembelajaran, kemudian mempersiapkan soal pretest dan post-test nanti yang akan digunakan setelah melakukan sharing knowledge. Kemudian bagian berikutnya setelah kami melakukan survei dan ternyata dari hasil survei yang kami lakukan itu ternyata penggunaan AI yang paling banyak itu sekitar hampir 50% itu adalah penggunaan ChatGPT, disusul oleh penggunaan Grammarly, dan yang ketiga ada penggunaan Google AI. Sehingga untuk istilahnya dengan melihat data yang kami lakukan pada survei, maka kami istilahnya memiliki kecondongan untuk mengembangkan panduan penggunaan AI yaitu ChatGPT, karena melihat dari banyaknya mahasiswa dan dosen yang menggunakan ini, namun belum optimal. Kemudian pada pengembangan panduan AI ini atau ChatGPT dalam pembelajaran ini melalui beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama adalah melakukan riset dan pengumpulan informasi terkait kebutuhan, fitur, dan kemampuan GPT ini dalam pendidikan atau pembelajaran. Buktinya berupa dokumen riset nanti. Kemudian penyusunan kerangka panduan dengan mengembangkan modul yang mencakup mungkin pengantar, langkah-langkah, tips-tips penggunaan AI. Buktinya berupa kerangka panduan. Kemudian review dan revisi terhadap panduan, yaitu melakukan review terhadap panduan dan melibatkan rekan dosen dan mungkin ahli dalam memastikan kualitas materinya. Di sini buktinya berupa nanti catatan review. Kemudian publikasi setelah ini, mohon maaf, di sini panduan saja bukan video. Panduan yang telah direvisi dan diperbaiki kemudian dipublikasi kepada dosen dan mahasiswa. Nanti buktinya berupa tautan. Setelah selain pembuatan modul atau pengembangan modul, di sini kami akan membuat juga sesuai dari saran dari coach bahwa pembuatan video tutorial bagaimana menggunakan AI dalam hal ini ChatGPT dalam pembelajaran. Dengan tahapan yang pertama adalah menyusun alur dan naskah video. Di sini kita akan menyusun alur cerita tentang apa saja bagian video yang akan dibuat. Buktinya nanti berupa naskah dan storyboard. Kemudian menyiapkan bahan dan sumber daya. Mungkin di sini kami akan mempersiapkan beberapa hal, mungkin dari segi capture gambar, kemudian bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk pembuatan video. Kemudian melakukan perekaman, kemudian editing, terakhir review juga hasil ini kita review kembali, kita perlihatkan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan dosen untuk melihat hasil video apa sudah oke atau belum. Kemudian terakhir publikasi dengan mengunggah ke platform pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan belajar. Setelah itu, setelah kedua produk tadi dilakukan, kemudian kami merencanakan mengadakan sesi sharing knowledge ya, dengan beberapa tahapan, yaitu melakukan perencanaan yang yaitu menyusun agenda sharing knowledge termasuk topik apa yang akan dilakukan, akan dibahas. Kemudian melaksanakan pretest dulu sebelum melakukan sharing knowledge. Ini kita mau melakukan pretest untuk mengetahui pemahaman awal peserta baik itu dosen maupun mahasiswa terkait penggunaan AI dalam hal ini ChatGPT dalam pembelajaran. Setelah itu pemaparan panduan dan video ChatGPT. Di sini kami akan memaparkan sedikit terkait panduan dan video yang kami buat dalam membantu dosen maupun mahasiswa menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran. Kemudian kami melakukan demonstrasi langsung bagaimana penggunaannya secara beretika dan mengikuti etika akademik dalam menggunakan AI dalam hal ini ChatGPT. Kemudian setelah itu kami lakukan sesi tanya jawab. Selama ini hal ini kami mencatat mungkin beberapa poin masukan dari beberapa teman atau dosen ataupun dari mahasiswa terkait mungkin kebutuhan mereka terkait ChatGPT dalam pembelajaran. Setelah sesi ini berakhir, kami melakukan post-test untuk melihat lagi bagaimana perkembangan pemahaman teman-teman dosen maupun mahasiswa setelah melakukan sharing knowledge ini. Kemudian kami membagikan angket juga evaluasi terkait sharing knowledge yang kami lakukan. Setelah itu
kegiatan terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Ya, di sini kami akan melakukan umpan balik sama hal yang tadi ini, memberikan angket terkait jalannya sharing knowledge itu, kemudian mengumpulkan data dari awal sampai akhir, apa-apa yang dibutuhkan untuk pelaporan, kemudian melakukan analisis data, dalam hal ini pretest dan post-test, yang akan nanti kita jadikan bukti bagaimana efektivitas dari solusi yang kami tawarkan terkait isu yang diangkat. Kemudian menyusun laporan, dan terakhir ada review laporan dan penyampaian laporan. Dan jadwal pelaksanaan aktualisasi ini sudah saya buat dalam bentuk minggu per minggu. Sebenarnya secara rigid juga sudah ada, Coach, namun saya kesulitan untuk merotasi kertasnya, sehingga saya buat dalam bentuk minggu per minggu. Di sini pada persiapan di Oktober ini tanggal 3-4 kami sudah melakukan konsultasi, kemudian persiapan, kemudian tanggal 6-11 sudah konsultasi dengan mentor dan mencatat juga masukan saran, mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa. Pada minggu kedua itu sudah melakukan ini, Coach, membagi istilahnya angket, dan hasilnya juga sudah kelihatan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dari hasil angket itu, hasil ini muncullah AI apa yang akan digunakan. Kemudian persiapan pretest post-test ini juga rencanakan diadakan pada minggu ini atau minggu kedua. Kemudian pengembangan panduan direncanakan pada minggu ketiga Oktober, penyusunan kerangka juga pada minggu ketiga, kemudian review penyusunan dan kerangka panduan ini minggu ketiga dan minggu keempat dari bulan Oktober. Kemudian review direncanakan kalau sudah selesai dilaksanakan pada akhir minggu Oktober. Kemudian publikasi dan sosialisasi, ya ini Coach panjang waktunya dari akhir bulan Oktober sampai dengan pertengahan November. Kemudian pembuatan video itu direncanakan di awal sampai dengan pertengahan November. Kemudian sharing knowledge juga sekalian di situ, Coach, di minggu-minggu pertengahan minggu bulan November. Kemudian evaluasi pada bagian akhir, kurang lebih di akhir sebelum sesi penyampaian laporan. Seperti itu, Coach. Terima kasih atas ini kesempatannya, Coach. Mohon arahan dan bimbingannya. Oke, baik. Terima kasih, Samsir. Ya, oke. Saya lihat yang ini, coba yang metriknya. Metriknya, Samsir. Di metriknya belum tergambar ya nilai-nilainya itu ya. Nilainya yang Ada, bagian Coach. terakhir itu. Bagian terakhir. Yang Bagian organisasi. Ada narasi juga, Samsir ya? Oh ya, Coach. Ini Kita kayaknya cuma enggak saya narasi. akuntabilitas, partisipasi. Iya. Ya, di mana penguatan Coach. nilai akuntabilitas di organisasi itu dari kegiatan yang dilaksanakan, ya. Oke, Coach. Baik, Coach. Ya, itu ditambah. Kemudian untuk nilai di agenda kedua juga akuntabel, misalnya di yang contohnya di akuntabel. Nah, Akuntabel, Coach. akuntabel apa yang akan diterapkan dalam kegiatan 5 ini? Jadi tuliskan dulu nilainya apa, kemudian baru prosesnya. Itu prosesnya kan. Ya, Coach. Oke, gitu ya. Baik, Oke. Coach. Kemudian yang ke atas lagi, coba ke atas lagi. Nah, dari sini coba. Dari sini mungkin bisa, tapi kamu ini dulu ya, mau melakukan, tapi sudah dilakukan ya. Coba di bawah yang ini, di bawah gagasan kreatif, di bawah tabel ini. Ini, Coach. Coba. Nah, itu kan. Oke. Pengembangan panduan AI yang diakses selama mandiri dan e-book serta pelaksanaan kegiatan knowledge. Nah, mungkin di sini bisa jadi si Samsir, kamu tambah dengan ruang lingkupnya. Karena kan judul kamu kan masih umum tuh AI. AI Ya, apa? Coach. ChatGPT, Coach. Ya, di setelah kata sharing knowledge itu tambahlah satu kalimat atau 2 kalimat yang mencerita ruang lingkup aktualisasinya, ya. Oh, baik, Coach. Oke, jadi dia ada pembatasan lah. Kalau perintah ada pembatasan masalah kan. Oh, baik, Coach. Karena EE-nya masih ya. Oke, saya rasa itu Samsir ya. Ya, baik, Coach. Terima kasih, Coach. Mohon maaf, Coach, agak kacau ya tampilannya, Coach.
Kalau misalnya bingung, bisa juga kamu menggunakan tidak usah pakai metrik, tapi menggunakan dibuat kolom apa kayak kelompok saja. Misalnya kegiatan judul halamannya kegiatan 1, nanti ada kelompok eh, tahapan kegiatan, outputnya, ada kelompok lagi kalau outputnya, kemudian ada itu lagi ya. Baik, Coach. Itu juga seperti itu. Tapi kalau mau pakai metrik juga bisa. Baik, Kemudian Coach. kalau bisa, Samsir, Canva-nya juga ada tampilan gambar-gambar yang mendukung ya. Baik, Coach. Siap, Coach. Mendukung biar biar lebih menarik kan. Ya. Baik, Coach. Oke, gitu aja Samsir. Baik, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Sama lanjut. Siapa lagi? Saya boleh, Coach. Oke, boleh Yudi. Mentanglah sudah minum tadi ya. Sudah minum semangat. Minum lagi, Coach, izin ya. Oh, minum lagi. Pamer. Saya juga minum nih. Nih. Nah, kopi. Lanjut. Sudah terlihat ya, Coach ya. Oke. Oke, Yud, kalau boleh saran, gambarnya ganti gambar anunya Yud, gambar foto Unip, kampus Oh, Unip. siap, Coach. Ini Ya. SKS, Coach. Maaf, sistem kebut semalam nih. Kemudian warnanya juga kalau bisa Unip itu kan dominannya kuning sama biru ya. Boleh Kuning kalau sama biru ya, Coach. nah, oke. Siap, siap. Siap, siap. Coach. Oke. Izin sharing untuk Coach dan teman-teman gitu. Jadi rancangan aktualisasi saya itu tentang rebranding laboratorium sosiologi untuk peningkatan kompetensi mahasiswa sosiologi di Universitas Bengkulu. Hmm. Ini tabel of content-nya, jadi tentang profil, visi misi, tim profile, identifikasi isu faktual, penentuan core isu, identifikasi penyebab masalah, gagasan penyelesaian isu, dan terakhir adalah timeline. Hmm. Nah, ini sepintas terkait tentang profil FISIP Unip. Nah, ini saya juga ini Coach baru dapat juga gitu ternyata dari sosiologi ini ada juga profilnya. Nanti apakah kayaknya sih karena ini di laboratorium sosiologi mungkin nanti akan saya perbarui pakai visi misi dari yang jurusan sosiologi, Coach. Ini Oke. karena semalam saya cari tidak dapat dan ini baru-baru dapat hari ini. Nanti akan saya perbarui supaya eh, lebih pas dan lebih Hmm. bisa apa ya melihat dari visi misi kontribusi di visi misi organisasinya. Eh, Terus kemudian ini visi dan misi dari visi Unip. Nah, nanti juga saya akan melakukan pembaruan gitu, tapi kalau di sini arahnya mendukung pembangunan bertradisi akademik dan demokratis dalam pemberian layanan bermutu bagi para pelanggan. Nah, misinya tidak jauh-jauh ke tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, di kegiatan saya ini akan diarahkan eh, di perwujudan di bagian visi di bagian pendidikan. Nah, ini profilnya Coach. Saya sendiri sebagai dosen jurusan sosiologi, kemudian ada Pak Dr. Mas Agus Firmansyah selaku mentor dan Coach Alam Sahril. Oke. Kemudian lanjut di identifikasi isu faktual. Nah, ini tampilannya saya juga merasa masih kurang menarik, Coach. Nanti akan saya ini lebih yang menarik lagi gitu. Nah, ini dari peningkatan literasi mahasiswa, optimalisasi penggunaan Mendeley, terus kemudian optimalisasi penggunaan laboratorium sosiologi sebagai ruang aktualisasi, penggunaan Google Drive, rendahnya motivasi dan keinginan dosen untuk melanjutkan studi doktoral, kemudian rendahnya daya saing dan keterampilan mahasiswa. Nah, setelah mencoba untuk mencari dari ketujuh isu tersebut, nah akhirnya ditemukan bahwasanya isu tentang optimalisasi laboratorium sosiologi sebagai ruang aktivitas mahasiswa. Nah, ini menjadi skor yang tertinggi menggunakan APKL. Terus kemudian setelah itu eh, ada laboratorium sosiologi ini merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh jurusan sosiologi Fakultas FISIP Universitas Bengkulu. Dalam pendirian laboratorium sosiologi tentunya memiliki tujuan agar laboratorium itu dapat menunjang aktivitas belajar mahasiswa
baik dalam bahan ajar, materi perkuliahan maupun bahan pendukung. Tetapi tentunya dalam setiap program akan ada hambatan di dalamnya. Begitu juga dengan laboratorium sosiologi itu sendiri ya. Hal ini yang menarik perhatian bagaimanakah optimalisasi laboratorium sosiologi sebagai penunjang proses pembelajaran dan aktivitas belajar mahasiswa agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa sosiologi. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk mengkaji dan berkontribusi dalam optimalisasi laboratorium sosiologi dalam menunjang proses pembelajaran dan aktivitas belajar mahasiswa sosiologi di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu. Nah, kemudian dari isu kurangnya optimalisasi laboratorium sosiologi, saya coba identifikasi penyebab masalahnya itu dari pengelolaan program sarana prasarana dan mahasiswa. Jadi setelah dikaji ternyata memang di bagian pengelolaan ternyata memang belum ada SOP-nya, Coach, di laboratorium sosiologi. Jadi memang perlu adanya SOP-nya. Terus kemudian belum ada program kegiatan untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi dari mahasiswa. Nah, di sini gagasannya yang pertama adalah membuat SOP dari laboratorium sosiologi. Nah, ini sampai saat ini Coach tahapannya sudah dalam penyusunan draft gitu dan sudah bekerja sama juga sama mahasiswa dari perpustakaan yang memang sedang magang di laboratorium sosiologi. Nah, ini lagi tahapan pembuatan draftnya gitu. Nah, insya Allah kalau ditargetkan di bulan November itu sudah selesai. Nah, terus kemudian membuat program untuk peningkatan kapasitas mahasiswa. Nah, ini juga akan dilakukan dan dilihat dari hal ini persiapan kegiatannya. Jadi akan mengarah ke dua kegiatan, Coach. Yang pertama, kegiatannya membuat SOP dan tata tertib laboratorium sosiologi. Karena kalau kita mau langsung kegiatan tapi memang belum ada secara administrasi apa SOP dan tatipnya gitu. Jadi saya merasa kurang gitu dan saat ini juga alhamdulillahnya sudah mulai berjalan untuk draft SOP dan tata tertib. Ini masih dalam tahapan proses diskusi draft gitu dan akan ditargetkan akan selesai di bulan November. Kemudian untuk kegiatannya itu saya mengambil untuk kegiatan peningkatan kompetensi mahasiswa itu tentang penggunaan aplikasi Mendeley. Jadi ini diawali dengan membuat Google Form karena di pertemuan sebelumnya Coach saya ada banyak kegiatan Coach. Jadi untuk di saat ini saya coba rampingkan lagi gitu. Jadi lebih baik satu atau dua kegiatan tapi lebih terfokus daripada banyak Ya. tapi tidak terfokus gitu. Jadi saya mulai dari asesmen awal gitu. Jadi saya akan membuat Google Form dan desain pendaftaran dan membuka pendaftaran untuk mahasiswa yang ingin menambah kompetensi di bidang penggunaan aplikasi Mendeley untuk daftar pustaka dan di dalam karya tulis mahasiswa. Setelah adanya asesmen awal, kemudian saya akan melakukan sosialisasi. Jadi saya akan mengumpulkan mahasiswa yang sudah mendaftar itu. Nah, saya akan menjelaskan kegunaan dan manfaat dari aplikasi Mendeley, kemudian memberikan step by step penggunaan gitu. Termasuk di sini mereka nanti sudah mengerti kegunaannya, sudah tahu step by stepnya. Nah, setelah itu nanti akan ada pertemuan berikutnya yaitu praktik penggunaan aplikasi Mendeley. Jadi mereka diawali dengan menginstal aplikasi Mendeley yang sudah disiapkan, kemudian akan praktik menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi harapannya setelah dari kegiatan ini, mahasiswa ini tidak lagi secara manual dalam melakukan penulisan daftar pustaka, tapi sudah menggunakan Mendeley. Dengan adanya Mendeley ini akan lebih memudahkan mahasiswa dan hasilnya juga akan lebih baik. Karena di sosiologi juga itu ada untuk lulusannya itu ada boleh menggunakan lewat jalur skripsi dan lewat jalur karya tulis ilmiah. Nah, jadi penggunaan daftar pustaka menggunakan Mendeley ini sangat penting. Nah, terus kemudian setelah adanya kegiatan praktik nanti outputnya itu nanti sebentar Coach tidak terlihat Coach.
ininya digeser. Kecil ya. Tutup. Maaf. Nah, pembuatan outputnya itu jadi ada pembuatan karya tulis mahasiswa menggunakan aplikasi Mendeley gitu. Jadi kayak sejenis karya tulis atau paper gitu. Jadi mahasiswa dibebaskan untuk memilih satu tema, terus kemudian mereka membuat paper dan menggunakan aplikasi Mendeley. Nanti akan dicek apakah mereka dalam menulis setiap mengambil dari sumber-sumber itu sudah menggunakan Mendeley. Jadi nanti hasilnya ada karya tulis mahasiswa menggunakan aplikasi Mendeley. Karya tulisnya ini bukan karya tulis yang sudah layak untuk dipublikasikan di Sinta ataupun Ki ya, Coach. Tapi ini kayak sejenis paper tugas dari mahasiswa. Tapi yang terpenting adalah mahasiswa itu sudah bisa menggunakan aplikasi Mendeley dan nanti ini akan berguna ketika mahasiswa nanti akan melakukan tugas akhir baik skripsi ataupun menggunakan jurnal. Terus kemudian di timeline kegiatannya ini dimulai dari persiapan kegiatan. Saat ini sudah 2 kali melakukan bimbingan dengan mentor, Coach. Kemarin setelah perkenalan dan isu, terus kemudian setelah kemarin presentasi sama Coach Ariel, terus kemudian ngobrol lagi sama mentor gitu menyampaikan bahwasanya kalau kegiatan ini tidak bisa semuanya dilakukan, jadi dipilih salah satu yang memang paling bagus gitu dan karena memang kita ada deadline waktu sampai di November, jadi hasil diskusi sama mentor oke, jadi dipilih aja yang terbaik gitu. Terus kemudian dari kegiatannya ini menyusun draft di minggu kedua dan tatip, terus kemudian proses diskusi SOP dan tatip ini di minggu kedua dan ketiga. Nah, di targetnya di minggu keempat itu sudah mencetak dan mempublikasikan terkait SOP dan tatip. Nah, terus kemudian untuk kegiatannya itu dimulai dari membuat Google Form dan desain pendaftaran dan membuka pendaftaran peserta itu nanti akan dimulai pada minggu ketiga di bulan Oktober. Terus kemudian setelah dapat data pesertanya, maka akan ada kegiatan pertama, yaitu kegiatan tentang menjelaskan kegunaan dan manfaat aplikasi Mendeley dan memberikan step by step penggunaan aplikasinya. Nah, itu di awal. Terus kemudian dilanjut dengan praktik menggunakan aplikasi Mendeley dengan install aplikasi dan mahasiswa mempraktekkan cara menggunakan dengan berbagai tipe dan berbagai tipe-tipe dari ketika menggunakan citasi. Terus kemudian yang terakhir adalah outputnya adalah mahasiswa memilih tema karya satu, terus kemudian membuat paper, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pelaporan. Terus sudah. Mungkin itu Coach yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Coach jika masih ada kekurangan, nanti ada beberapa sisi nanti yang memang akan saya perbaiki. Terima kasih Coach. Oke. Oke Yudi. Ya, coba dari atas yuk. Dari atas yuk. Kita buka dari atas. Hari ini kelompok berapa hari ini? Ya. Masih ada kelompok maju satu lagi kan? Yang mana Coach? Izin. Itu gagasan penyelesaian isu. Dari atas sekali, dari atas. Dari awal. Ya, dari judul ya, dari judul tadi. Judul. Oke, judulnya ya. Rebranding laboratorium sosiologi untuk meningkatkan mahasiswa. Oke, ada mahasiswa sosiologi UNEP. Oke. Oke. Terus tadi isunya sudah kita bahas kemarin isunya ya. Oke. Iya, Coach. Ya, sudah dapat isu analisis isunya setelah identifikasi. Setelah identifikasi kan ada pemilihan ini ya, pemilihan core isu, penentuan core isu ini menggunakan APKL ya. Oke, nanti setelah itu menggunakan APKL baru jadi penyebabnya. Oke, benar. Penyebabnya pakai Fishbone. Fishbone ya, sehingga dari penyebab itu diapakan lagi coba? Setelah itu kayak dari hasilnya disimpulkan penyebab utamanya gitu. Ya, penyebab utamanya pakai USG lagi. Oh, pakai USG ya, Coach. Nah, Nanti dapat satu penyebab utamanya kan, penyebab prioritasnya. Ya, dari situ baru di gagasan kreatif ya.
Oke, siap-siap Coach. Berarti Gagasan nanti kreatif. ditambahkan di Ya, bagian itu. Siap. kreatifnya. Nanti gagasan kreatif itu satu saja yang dipilih, yang mana? Mm-mm. Nah, nanti dari gagasan kreatif itu, maka gunakan tapisan McNamara boleh, nanti akan dapat satu gagasan kreatif. Jadi gagasan kreatifnya tadi membuat video tadi kan? Iya Coach. Baru kita lihat kegiatannya. Kita lihat kegiatannya yuk. Siap. Nah, kegiatannya, nah sama seperti yang si Nia tadi ya, si tadi, si siapa? Siapa tadi itu Samsir, Samsir. Ini ada Ya, Samsir. ya, jadi ditambah nilainya apa? Nilainya berorientasi pada pelayanan, nilainya apa gitu ya? Oke. Kemudian kontribusi terhadap visi, ya itu di per kegiatan. Oke, per kegiatan nanti saya kegiatan satu kontribusinya apa, ya? Oke. Oke, kemudian untuk penguatan nilai apa yang dikuatkan itu? Pemanfaatan secara maksimal fasilitas pengampus untuk mengembangkan mahasiswa. Ini hubungan dengan kegiatan. Jadi kegiatan persiapan membuat SOP dan tata tertib laboratorium sosiologi ini berkontribusi menguatkan nilai apa di organisasinya. Nah, gitu yuk, ya. Oh, berarti Ya. kalau nilai-nilainya ini pakai apa Coach? Tadi maaf. Enggak, nilai kamu tuh apakah menggunakan nilai yang ada di UNIP, nilai di prodi atau nilai di fakultas? Kan ada nilai-nilai kesepakatan nilai-nilai yang diterapkan itu kan? Biasanya ada di perguruan tinggi itu ada biasanya, ya. Oh, Nah, siap-siap Coach. cari Kalau nilai apa yang mau dikuatkan? Ada berapa nilai itu kan? Mm-mm. Oke. Ya itu saja sih, tambah tinggal tadi ya yang nilai-nilai dari agenda keduanya. Agenda ketiga sudah ada itu Smart ASN ya. Nanti dipilah saja sama seperti saran saya dengan Nia tadi. Siap, Agenda 2, agenda 3 gitu ya. Ini siap-siap. kan agenda 3 Smart ASN gitu ya. Baru ya. Oke. Oke ya untuk sementara cukup Yud, yang itu aja dulu Yud. Siap, terima kasih Coach saran dan masukannya. Oke. Lanjut yang ketiga. Saya Coach. Oke, silakan Pak Fiza. Izin share screen Coach. Mm-mm. Sudah terlihat Coach? Oke, sudah. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Coach. Nah, jadi rancangan aktualisasi yang Zia itu tetap MOOC Coach. Kemarin sudah berdiskusi bersama dekan dan mentor. Jadi judul Hafiza itu pengembangan panduan pembelajaran MOOC pada mata kuliah yang menerapkan case study di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, adapun ini profil fakultas. Bentar, ini nggak bisa dihilangin. Profil fakultas, ini ada sejarah, visi misi, dan tujuan. Ini profil diri, Coach, jadi profil saya. Lalu Uraian tugas identifikasi. ya, nanti langsung saja tambah uraian tugas ya. Oh, ada uraian tugas ya, Coach? Seperti kayak Samsir tadi bikin uraian tugas seorang dosen itu apa? Dosen asisten ahli itu apa? Uraian Ya. tugas, oke. Oke, Oke. uraian tugas dalam jabatan dosen asisten ahli gitu. Oh ya. Hmm. Lalu ini identifikasi isu aktual. Jadi ada 3 isu Smart ASN dan 3 isu manajemen ASN. Yang Smart ASN itu adalah yang pertama belum optimalnya pembelajaran MOOC pada mata kuliah berbasis case study di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Yang kedua itu belum optimalnya pedoman tentang ujian komprehensif berbasis CAT. Yang ketiga itu belum optimalnya sistem pengarsipan kepegawaian digital. Adapun isu manajemen ASN itu yang pertama belum optimal modul praktik hukum beracara perdata di Fakultas Hukum UNIP. Yang kedua itu adalah belum optimalnya rencana induk pengabdian atau RIP. Yang ketiga itu belum optimal SOP terkait pengajuan judul mahasiswa. Nah, dari identifikasi isu aktual ini, saya menetapkan core isu menggunakan teknik APKL. Nah, berdasarkan identifikasi menggunakan teknik APKL ini, didapatkan bahwa belum optimal pembelajaran MOOC pada mata kuliah berbasis case study di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ini menjadi isu utama yang berada pada peringkat tertinggi dengan perolehan skor 19. Nah, untuk analisis penyebab core isu, saya menggunakan analisis ini teknik
Fishbone, yang mana ada beberapa penyebab core isu yang saya identifikasikan. Nah, dari analisis penyebab core isu ini, saya kemukakan gagasan kreatifnya per penyebab masalahnya. Nah, seperti ini penyebab masalahnya, gagasan kreatifnya itu menyusun pedoman pembelajaran emosi berupa e-book yang berfokus pada metode studi kasus yang mencakup pengembangan konten yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan lain-lain. Nanti bisa Coach baca. Ya, langsung saja ke yang Langsung saja. Nah, Ya, Coach. Nah, ini pemilihan gagasan terpilih dari isu kreatif ini saya menggunakan tapisan McNamara, yang mana berdasarkan scoring ini menyusun pedoman pembelajaran MOOC berupa e-book yang berfokus pada metode studi kasus yang mencakup pengembangan konten yang bermanfaat bagi masyarakat umum itu memiliki prioritas tertinggi. Nah, dari gagasan kreatif ini, dari pemilihan gagasan terpilih ini sebenarnya ini saya salah, Coach. Saya salah baca. Jadi seharusnya ada apa? Ada materi kegiatan tapi nggak Zia masukkan. Jadi ini Zia dari tugas yang 9 ini. iya. Tapi ininya sama. Yang pertama itu konsultasi. Ini konsultasi dengan mentor terkait pembuatan pedoman MOOC. Ini kegiatan perencanaan, Coach. Yang kedua itu membahas isu. Nah, membahas isu ini terkait kebutuhan masyarakat umum. Maka dari itu Zia dan mentor sudah sudah memutuskan bahwasannya untuk MOOC ini mata kuliah dari 127 mata kuliah di Fakultas Hukum itu kami memilih yang ada case study-nya, Coach. Itu yang membuat MOOC Fakultas Hukum itu berbeda dengan MOOC dari fakultas lain. Nah, ini bentar, Coach. Nah, ini yang kegiatan persiapan itu membuat draft awal pedoman MOOC. Ini saya berkoordinasi dengan dekan dan mentor seharusnya terkait substansi di dalam pedoman MOOC itu. Yang keempat itu membuat daftar mata kuliah apa saja yang berbasis case study di Fakultas Hukum. Jadi yang ini Zia melakukan uji coba. Nanti sudah Zia list mata kuliah apa saja. Nanti Zia melakukan uji coba pembuatan konten MOOC ini terkait mata kuliah yang Zia ampu atau sesuai dengan bidang. Nah, yang dalam tahapan pelaksanaan itu mengadakan workshop. Ini mengadakan workshop dengan dosen dan pengenalan MOOC Fakultas Hukum UNIP yang nanti di sini Zia menjelaskan bahwasannya MOOC Fakultas Hukum ini ciri khasnya itu konten dengan mata kuliah yang berbasis studi kasus. Nah, yang keenam itu pengenalan rancangan pedoman MOOC di Fakultas Hukum UNIP. Ini melakukan pengenalan rancangan pedoman tadi bersama dosen-dosen di workshop tersebut, Coach. Terus ada tahapan evaluasi. Ini evaluasi kegiatan penyusunan pedoman MOOC. Ini melaporkan hasil kegiatan tadi kepada mentor di instansi pembimbing aktualisasi. Nah, yang ke-8 itu kegiatannya menyusun rencana tindak lanjut tentang pedoman MOOC di Fakultas Hukum UNIP. Rencana tindak lanjut ini adalah melakukan perbaikan atas evaluasi tadi dan mengakomodir kritik, saran, dan masukan yang diberikan oleh mentor di instansi. Lalu balik lagi ke bentar, Coach. Balik lagi ke jadwal ini, Zia tidak per tanggal, Coach, jadi per minggu aja. Jadi dari 8 kegiatan itu dimulai dari minggu ke-3 Oktober, lalu minggu ke-4, minggu ke-5, dan minggu pertama November sampai minggu ke-3 November. Mungkin itu saja, Coach. Oke. Baik. Oke, tinggal ini tadi Zia, yang nilainya tadi ya, nilainya tetap kita lihat nilainya. Nilai penerapan nilai-nilai tadi. Yang di matriknya bukan matriknya tadi. Nah, matriknya ya. Oke, nah itu belum kelihatan juga nilainya nilai apa. Misalnya situ ya, berarti pelayanan itu kan meningkatkan akses masyarakat bla 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 itu kan. Nah, nilai apa itu yang diterapkan di situ? Oh, jadi dipilih aja dari 7 nilai itu ya, Coach? Ya, dari tiga nilai. Kan ada kan berarti pelayanan ada 3 nilai kan. Apakah Oh, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, atau melakukan perbaikan tiada henti. Nah, gitu. Dituliskan dulu nilainya baru ke prosesnya, ya. oh ya, Coach. Nah, untuk
visi misi juga belum tergambar. Itu cuma mau gambarkan visi dan misi. Kontribusinya apa? Kontribusi kegiatan misalnya workshop terhadap visi apa? Apa kontribusinya? Ya. Oke, kemudian untuk nilai juga. Nilai kan ada 1, 2, 3, 4, dan 4 nilai ya. Nah, misalnya Iya. kegiatan 5 itu mengadakan workshop, menguatkan nilai yang mana di antara keempat itu? Nah, misalnya menguatkan nilai profesionalisme. Nah, kasih narasi di mana letak penguatannya. Misalnya melakukan nilai inovasi, di mana letak penguatan nilai inovasinya di kegiatan mengadakan workshop itu. Kasih narasi lah, narasi ya, 1 kalimat atau 2 kalimat. Oke. Iya. Oke, selesai itu dulu ya. Nanti Oh, kita ya bisa udah. sambil saja nanti ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Coach. Oke. Silakan lanjut. Saya Coach. Oke, silakan Ayu. Ini Coach, rancangan aktualisasi saya kemarin sempat ketemu mentor, ternyata isu saya diganti dan isu-isu saya tuh diganti semua Coach. Jadi sudah konsultasi dengan mentor, terpilihlah satu isu menurut saran mentor, yaitu peningkatan pemahaman mahasiswa melalui model pembelajaran FGD pada mata kuliah dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat di jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Coach. Ini dilewatin dulu. Ini profil unsrinya, Coach, bisa dibaca aja nanti. Ini profil Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini profil jurusan. Ini profil peserta. Foto saya dan kemudian mentor. itu. Saya bingung ngambilnya di mana, Coach. Jadi saya ambil di YouTube, Coach. Waktu masih muda, Coach. Oke, ini untuk profil peserta sama kayak yang lain aja, Ayu. Yang itu nanti untuk di biodata peserta. Jadi profil peserta itu ceritakan saja Ayu CPNS dosen dalam formasi dosen di mana gitu. Ya, ini Di prodi Coach. apa Ini gitu ya. ada. Nanti di bawahnya baru uraian dosen. Ini uraian dosen di ini, Coach. Kau Lomba bilang apa selanjutnya, sih? Coach. Oke. Nah, ya itu tupoksi dosen. Nah, gitu ya. Iya. Jadi Oke, lembaran selanjutnya kayak ini nggak apa-apa, Coach. ya, tapi di atasnya dikasih sedikit penjelasan siapa sih Ayu tuh, gitu. Misalnya peserta Coach, bernama udah. Ayu bla 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 bla, nah merupakan seorang CPNS bla 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 gitu. Nah, oke. Ini, Coach, udah cukup atau masih kurang, Coach? Nggak, dijadikan narasi saja dalam bentuk paragraf. Narasi aja. Oh, ya. Baru di bawahnya uraian tugas dosen ya. Ya, Coach. Oke. Untuk fotonya nanti saya kirim ke grup foto-foto saya, silakan pilih nanti ya. Ini Atau yang sudah bagus juga. isu per isu saya deskripsikan, Coach, dari 6 isu yang kita analisis. Dari Ya, 6 langsung ya, ada 6 isu, langsung ada ini ya, ada datanya ya, ada Iya. faktanya, ada evidennya. Ya, datanya cuman kayak ini sih, Ya Coach. enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Sudah bisa berbicara dengan gambar. Iya. Nanti analisisnya mana yuk? Analisisnya yuk. Analisisnya, bentar, Coach. Ini Oke, analisis lanjut ya. isunya pakai APKL dengan USG, Coach. Maka yang terpilih itu yang nomor 1 kurangnya metode belajar yang inovatif. Oke. Iya. Kemudian di USG juga sama. Iya, sama, Coach. Oke. Baru kegiatannya apa yuk? Kegiatannya yuk. Analisis penyebab masalahnya Penyebab dulu ya. pakai 1, 2, pengertian atau 3, fishbone, 4. Coach. Nah, untuk penyebab masalah berbentuk kalimat juga yuk. Sebetulnya kan Ini, Coach. tapi yang di fishbone-nya bukan kalimat itu. Kalimat, Coach. Itu kurangnya pemotivasi. Yo, yang di people yang berdua tuh kurangnya pengetahuan, kurangnya motivasi itu. Iya, penjelasannya di sini, Coach. Oh, langsung saja penjelasan situ. Tapi enggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa, Coach. Enggak apa-apa ya. Agak panjang kalau dibuat di fishbone-nya ya. Iya, Coach. Oke. Ini Dari analisis situ, penyebab masalah pakai USG, Coach. Dipilih penyebab masalah. terpilih itu ya nomor 13 itu ya. Ya, 13, Coach. Kurangnya metode pembelajaran yang inovatif. Sehingga Gagasannya itu menerapkan metode pembelajaran FGD dengan uji coba peningkatan pemahaman materi dari sebelum menggunakan metode FGD dan sesudah menggunakan metode FGD. Jadi ada pretest post test Kak, pretest post Ada, test. Coach. Ada.
Oke, tugasan kreatifnya dan Ya, ini materi kegiatannya pertama itu melakukan koordinasi dengan mentor, Hmm, kedua itu melakukan perencanaan kegiatan. hmm, Perencanaan kegiatan ini saya menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa melalui Google Form, Coach. hmm, Apakah metode pembelajaran apakah yang mereka inginkan dan yang dapat mereka pahami kayak itu, nah, Coach. Nah, itu hmm. udah saya lakukan kemarin, Coach, penyebaran kuesionernya. Ternyata memang dari hasil ini baru sebagian, Coach. Hmm. Sebagian yang mengisi dari mata kuliah IKM itu dan memang mereka lebih memilih ke metode pembelajaran FGD, Coach. Ya, oke. Hmm, Terus kegiatan ketiga itu melakukan pretest kepada mahasiswa hmm. tentang apa materi tentang materi Materi dengan menggunakan metode biasa dulu konvensional. Hmm, Setelah itu menerapkan metode pembelajaran FGD kepada mahasiswa 2 pertemuan. Itu pada saat 2 pertemuan, terus setelah 2 pertemuan mereka nanti presentasi, Kos. hmm. Masing-masing kelompok itu presentasi hasil FGD mereka dan menjelaskan ke seluruh teman kelasnya. Jadi saya mau membuat itu mereka hasil FGD-nya itu kayak stand kayak itu atau Hmm. banner dari karton mereka tempel itu per kelompok di kelasnya. Nanti masing-masing murid atau mahasiswa itu datang ke stand mereka dan mereka menjelaskan kepada mahasiswa itu teman-temannya satu-satu. Itu namanya window shopping. Iya, Coach. Dengan menggunakan metode window shopping namanya itu. Itu hasilnya itu, Coach. Ya, untuk hasilnya. Nanti kan Oh, ya bukan diskusi masing-masing kelompok maju kan. Nanti dia keliling kayak orang window shopping kan atau iya, window Coach. ya. Rencana saya seperti itu, Coach. Jangan lupa nanti Ayu divideokan ya untuk laporan akhirnya nanti divideokan ya. Oh iya, Coach. Nah, kegiatan. Jadi videokan pada saat mereka FGD, kemudian yang kata Ayu tadi mereka datang ke stand masing-masing, kemudian diskusi divideokan juga. Iya, Coach. Oke. Dan Langsung kegiatan saja yuk. Terus evaluasi ya, kelima evaluasi ya. evaluasi post test, Coach. Melakukan post test setelah Nah, mereka. yuk langsung saja Pak komen ya. Ya, Iya, Coach. gak banyak-banyak yang ngantri nih, kasihan ya. Jadi untuk orientasi pelayanan misalnya itu nilai akuntabel itu belum tergambar juga nilainya nilai apa yuk ya. Kan Iya, akuntabel Coach. ada masing-masing nilai di agenda 2 itu belum tergambar tuh nilainya nilai apa yang diterapkan. Ya. Belum Iya, Coach. dituliskan. Misalnya gini, kegiatan 3 misalnya, orientasi pelayanan. Nah, nilai apa dari orientasi pelayanan yang akan diterapkan di kegiatan 3 itu? Nah, gitu ya. Ya, Akuntabel juga, kompeten juga ya. Dituliskan dulu nilainya ya, ya. Coach. Tapi ini untuk tahapan kegiatan atau kegiatan saja, Coach? Kegiatan. Kegiatan saja ya, Coach. Oke ya di kegiatan. Kalau apa terlalu banyak nanti. Ya. Iya, Coach. Oke. Kemudian agenda ketiga belum ada juga tuh. Misalnya kegiatan melakukan pretest kepada mahasiswa. Itu masuk ke terkait dengan manajemen ASN apa terkait dengan Smart ASN? Iya, Coach. Oke, kita aja yuk. Untuk kontribusinya ditambah kontribusi terhadap visi misi, visi tadi udah ada di depan ya, visi mana? Visi yang diambil, visi prodi atau visi apa? Visi Kontribusinya. sebenarnya gabungan sih, Coach. Karena Itu tidak berbeda jauh fakultas dengan oke, ambil saja visi fakultas saja, enggak apa-apa. Visi fakultas. misi fakultas ya. Tuliskan gambarkan di situ di mana kontribusinya. Iya, Coach. Kemudian di satu lagi ini tadi apa? Nilai. Nilai juga. Nilainya nilai apa yang diambil? Nilai fakultas atau nilai universitas atau nilai prodi atau ya. Itu Ya, untuk nilainya juga per kegiatan aja ya, Coach, bukan tahapan ya. per kegiatan ya. Dan juga yang lain juga ya tadi yang belum ya. Untuk nilai-nilai itu bisa digambarkan di profil. Di profil di profil. Coba nah di profil lagi. Coba ke atas lagi yuk. Yang lain juga yang sudah tadi ya. Nah ini kan ada fakultas. Nah sekarang nilai ada tidak nilai fakultas? Gambar tuliskan di bawahnya. Lembar berikutnya boleh. Nah ini kan visi misi. Kemudian lagi di bawah lagi ada nilai, masukkan nilai. Nah ini kan visi misi. Nah sekarang
nilainya yang mana? Nilai yang mau diambil yang mana? Misalnya nilai fakultas di bawah profil fakultas kasih nilainya. Nilai apa yang diterapkan di fakultasnya. Ya. Ya, Coach. Oke, untuk sementara itu aja dulu yuk. Ya, Coach. Makasih, Coach. Oke. Silakan yang berikutnya. Doani. Baik Coach, izin Coach share screen-nya oleh Kak Rahel, soalnya laptop saya lagi bermasalah Coach. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kamu dekatan dengan Rahel Zoom-nya? Oh, ya, oke. Oke, coba judulnya tuh Doani, Rahel, Jurusan Rencana Pembelajaran Semester Basis OB, Kurikulum Terbaru Pendaftaran Rehabilitasi. Nah, tinggal tambah itu tadi Doani, tinggal tambah apa? Lokusnya di mana? Pada mata kuliah rehabilitasi, reklamasi dan restorasi. Prodi apa? Gitu. Ya. Fakultas apa? Nah, gitu ya. Ditambah judulnya itu. Oke, lanjut bawah. Profil. Nah, bisa ditambah gambar nanti ya untuk pemanisnya ya. Gambar ya. Oke. Nah, profil pesertanya. Nah, itu ada nilai. Nah, itu tadi nah. Yang tadi si Ayu lihat tuh. Nilai Universitas Jambi profesional, objektif, transparan, akuntabel. Nah, ada dibuat penjelasan seperti itu. Ada ya, digambarkan di awal di profil tadi. Oke, lanjut. Ini apa itu? Oh, itu isu-isunya ya Doani ya. Oke. Nah, analisis isunya mana? Mohon maaf Coach, suaranya putus-putus Coach. Bagaimana Coach? Ya, analisis isunya ada. Analisis isunya ada, Doani. Nah, itu baru identifikasi isu. Analisisnya. Oke, maka terpilihlah belum adanya rancangan pembelajaran semester pada RPS ya, pada mata kehutanan manajemen ASN. Oke, terpilih itu ya. Dari terpilih itu maka dicari Fishbone-nya 1, 2, 3, 4. Oke. Oh, Fishbone-nya langsung 1 ya Doan nih kamu buat ya. Langsung 1 pembuatan EPS ya. Oke, langsung Rahel ke bawahnya. Kegiatannya apa? Melakukan konsultasi. Ya, sama nanti ya di nilainya belum tergambar itu. Nilai apa yang mau diterapkan itu. Kan ada prosesnya aja itu. Selama kegiatan konsultasi itu kan prosesnya. Nilainya belum kelihatan. Apa ya? Oke. Terus juga yang agenda ketiganya juga belum ada. Oh, ada manajemen ASN ada di situ. Manajemen ASN dan Smart ASN. Oke. Ya, itu jadwalnya. Oke, jadwalnya mungkin bisa dipertegas lagi. Jadwalnya itu kalau bisa per hari. Kalau tidak bisa sebutkan saja minggu kedua itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Oke, Doani ya. Baik Coach, maaf Coach Ya. ya, Oh, internet nggak apa-apa. Fani lagi bermasalah Coach ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti Terima kan kasih bisa. Coach. Terima Oke, kasih nanti bisa banyak. ditonton. Langsung Rahel aja, Rahel. Sekalian Rahel paparkan itu. Share screen. Coach. Papan kayak tadi aja Rahel. Ya, Diperlihatkan ya, saja biar saya langsung ini aja biar ini ya. ya. Oke, rancang operasi kegiatan peningkatan sosialisasi ajus manajemen. Kegiatannya apa itu Rahel tak rencananya? Kegiatan peningkatan soft skill mahasiswa. Nama kegiatannya apa? Itu dia Coach belum dapat ini ide untuk buat namanya Coach. Oke, atau gini aja. Mungkin soft skill awareness bisa nggak Coach? Apa Boleh. gimana ya? Oke, jadi begini ya. Peningkatan soft skill mahasiswa jurusan manajemen Universitas Sriwijaya melalui kegiatan. Nah, itu tadi Rahel ya, melalui kegiatan misalnya soft skill awareness gitu. Ya. Ya, Ya, ya seperti itu ya. Oke, kemudian ini profil ya ditambah lagi aja profilnya ya. Ya. Rahel,
Ya, Iya, agak siap, banyak, Coach. ada apa-apa, agak banyak itu Ya, profilnya. siap, Coach. Ya, kemudian profil peserta. Nah, belum kelihatan ininya. Apanya Rahel? Ya, fungsi saya sebagai Fungsi, dosen. ya betul-betul. Tugasnya ya, Ya, tugas Rahel ya, sebagai dosen ya, tugas ya, dosen. siap, Oke, Coach. kemudian analisis isunya. Ya, maka terpilihlah isu yang tadi ya, sebenarnya itu Ya, belum yang nomor optimalnya 1, Coach. peningkatan. Oke. Ya, Oke, maka itu fishbone-nya, ya. Terus ini gagasan gagasan kreatifnya kreatif. per masalah ya, Ya, per betul. apa? Per penyebab. Penyebab. Ya, per penyebab, maka Rahel dapatlah beberapa gagasan dari 4 itu. Ya, Dari gagasan PSG. itu meningkatkan soft skill kegiatan konsumsi mahasiswa. Bukan penyebab utama itu namanya Rahel, penentuan Oh ya, gagasan kreatif, ya. oke, Coach. Iya, iya. Penentuan gagasan kreatif, kemudian tabelnya bukan USG, gunakan McNamara. Yang efektivitas, efisiensi dan kemudahan itu aja. Oke, Ya. siap, Coach. Ya, maka Ya. terpilih melakukan kegiatan. Maka gagasan presentasi di bawahnya, coba di bawahnya Rahel. Oke. Nah, ini baru kegiatannya kan? Iya, Kegiatan betul. yang tadi mentoring, simulasi wawancara, dan public speaking. Oke. Ya. Baru tahapan kegiatan. Nah, tinggal sama ini Rahel dengan yang tadi. Tambah dengan nilainya, orientasi Sudah, pelajaran. Coach. Setelah ini aja, setelah titik 2 aja buat nilainya apa? Yang mana, Misalnya, ya, misalnya setelah orientasi pelayanan gitu ya. Titik 2 kan, buat nilainya apa? Misalnya apa tadi? Orientasi pelayanan contohnya 3 nilai kan? Misalnya ramah, sopan, dan dapat sudah, Coach. Saya sudah buat, Coach, yang di keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2 berorientasi pelayanan menggunakan bahasa yang sama Nah, dan itu kan benar. proses yang menggunakan bahasa Indonesia itu proses itu Rahel. Nah, nilai dari orientasi pelayanan dituliskan juga Rahel. Kan ada 3 kan nilai orientasi pelayanan kan? Ada memahami dan masyarakat, ramah, cekatan, suatu dan apa itu ya. Dengan perbaikan tiada henti. Nah, yang Rahel jelaskan menggunakan bahasa Indonesia ini menerapkan nilai ramah kayaknya kan? Ramah. Oh iya, betul. Nah, tulis aja dulu ramah, solusif dan dapat diandalkan gitu. Ada kan yang nanti lihat kembali yang nilainya di agenda 2 itu kan? Iya. Gitu. Kompeten juga, akuntabel juga, ya. Tinggal ditambah itu aja, kontribusinya sudah bagus, sudah tergambar, nilai organisasi juga sudah tergambar. Tinggal tambah itu aja Rahel. Ya, siap, Coach. Tambah nilai-nilainya per agenda itu ya. Kecuali yang 3 nggak usah, yang 3 nggak usah, agenda 2 saja, agenda 2. Agenda 2. Iya, maksud saya dari kan kalau berorientasi pelayanan ada 3 nilai, Coach. Itunya. Oh, jadi tinggal ditambahin gitu aja ya, Coach? Iya, nilai yang diambil dari yang kamu dapat dari belajar agenda 2 itu. Ada kan ada nilai? Ya, betul. Gitu. Paham, Coach. Iya, oke, Coach. Iya. Udah, Coach. Habis. Oke ya. Oh, jadwalnya bagus tuh, lebih terlanjur ya per tanggalnya. Oke, cukup Oke, Rahel. thank you, Coach. Ya, Coach. ya. Ya, Coach. Dan kalau bisa bagus lagi tampilannya dikasih gambar Siap, ya. Coach. Siap, Coach. Lanjut. Siapa lagi yang belum? Saya, Coach. Oke, Mirza. Tinggal Mirza dengan Yurdi belum ya? Oke, ayo Mirza. Ini Coach, rancangan aktualisasinya dengan judul optimalisasi kegiatan pembelajaran dengan penyediaan modul praktikum pada mata kuliah statistik dan survei di program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Oke, bagus, sudah tergambar. Masih diperbaiki lagi judulnya. Ya, ini profilnya kurang ini ya di apa? Di ya, deskripsi di ya, Coach. manis lagi ya, permanis lagi ya. Ya, Terus, walaupun ada foto Mirza yang sudah manis gitu. Iya. Kalau foto Coach bener lah ya. Nah, boleh kalau mau minta foto yang lain boleh saya carikan nanti. Ya, ini jurusan ya. saya kan program studi saya. Terus identifikasi aktualnya. Profilnya ditambah lagi Mirza. Apa? Profil ininya ditambah lagi, ada visi misi. Oh iya. Dia. Gitu. Kalau mau tambahkan sejarah ada apa-apa, Anda harus 1 halaman. Oh iya, oke. Iya, oke. Terus ini identifikasi aktualnya, Coach, ada 9. Ada 9, sudah. Kemudian dianalisisnya mana, Mirza? Pakai APKL, Coach, ini.
PKL, maka terpilihlah terpilihlah. belum adanya nih typo, Coach. Belum adanya kegiatan praktikum pada mata kuliah statistik dan survei. Terus dianalisis USG di antara tiga ini kan. Belum adanya kegiatan terpilih juga. Terus dia identifikasi penyebab isu terpilih menggunakan fishbone. Terus ada inilah penyebabnya kenapa belum ada kegiatan praktikum di Prodi Ilmu Pemerintahan. Maka gagasan kreatif yang saya identifikasi itu ada 5, Coach. 5 ini dari 5 penyebab. Dari sini, Coach. Saya analisis saja, Coach. Kan nggak semuanya bisa gitu. Oh gitu. Harus setiap ini, Coach ya. Nggak, gini aja kalau mau kelihatan lebih lebih sistematisnya dari penyebab-penyebab itu Mirza lakukan analisis USG. Nah, ambil peringkat 1 sampai 5 saja karena di sini kan ada 5 solusi ini kan. Ya. Jadi peringkat 1 sampai 5 terpilih baru pasangkan dengan solusi ini. Gimana? Oh ya. Maksud ya, tahu ya maksudnya ya. Nah, nanti dari 5 itu baru yang Mirza bawanya tadi, yang penentuan gagasan tadi. Nah, baru yang ini. Biar dia lebih sistematis antara penyebab dan gagasan. Jadi pembaca tahu, oh gagasan ini merupakan penyebab ini, gagasan ini untuk penyebab ini gitu. Karena itu tadi, karena sudah dianalisis pakai USG, ini pakai USG lagi penyebab ini, maka yang diambil peringkat 1 sampai 5 saja. Gitu Oh Mirza. iya. Ya, kan banyak Ya. ini penyebabnya kan? Ya. Gitu. Nah. Oh, Baru iya. bawahnya itu. Nah, baru membuat modul praktikum statistik dan survei. Oke. Baru ya itu analisis Gagasan penjelasan isunya. Terus ini kok ya belum ada juga nilainya, Coach. Oke, ya udah Sama nilainya. Ya, agenda ketiganya ada enggak Mirza? Itu kan keterkaitan sudah ada tuh Smart SN itu contohnya. Oke. Iya. Kemudian kontribusi visi misinya juga ya dipertegas lagi apa sih kontribusinya gitu ya. Kontribusi kegiatan satu misalnya terhadap pencapaian visi misi organisasi. Ya. Juga nilainya. Nah, nilai itu sama seperti saran coach yang sebelumnya tadi Mirza. Nilai-nilai itu bisa juga digambarkan di profil organisasi. Nilai-nilai apa sih yang ada di organisasinya? Misalnya Mirza mau ngambil nilai Unja, nilai di universitas, sudah tuliskan saja nilai-nilai yang diterapkan di Universitas Jambi apa gitu. Oh iya. Oke. Tapi kalau misalnya Coach yang di sini visi misi program studi, kalau nilainya Universitas Jambi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya prodi punya nilai, pakai nilai prodi gitu. Ya. Kalau tidak punya ke atasnya lagi gitu. Iya. Oke. Oke. Sudah ini tinggal nambah tadi ya, tinggal nambah apa tadi nilai-nilai tadi ya untuk agenda kedua. Ya. Ya, Pak. Oke. Untuk jadwalnya sudah ada tanggal-tanggalnya belum jadwalnya? Jadwalnya per minggu sih, Mas. Per minggu. Nah, tambah saja tanggalnya. Jadi misalnya minggu kedua itu tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Ya. Ya, biar lebih jelas lagi. Oke. Oke, gitu aja Mirza. Masih, Coach. Oke, terakhir Yurdi. Sampai di mana Yurdi? Terakhir Yurdi nih kan? Yurdi, sampai di mana Yurdi? Perjuanganmu sampai di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach dan rekan-rekan, apakah sudah terlihat, Coach? Mohon maaf. Oke, sudah. Oke, untuk yang pertama, jadi judul dari rancangan aktualisasi saya itu adalah optimalisasi sosialisasi panduan pengajuan insentif luaran penelitian kepada dosen CPNS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Nah, ini ada
Profil universitas mungkin dari tadi yang saya lihat juga teman-teman, mungkin saya kekurangan di sini ada visi dan misi dari universitas sama visi misi dari fakultas, Coach. Jadi memang nanti akan saya tambahkan karena di sini cuma sejarah aja. Kemarin nggak muat juga dan dadakan juga bikinnya. Nanti akan saya tambahkan perlu lagi karena diceritakan boleh juga ternyata lebih dari satu halaman. di profil Nah, itu Yurdi perlu ceritakan juga kalau dari Unsri Yurdi cerita ya. Nah di Unsri itu ada berapa prodi, boleh berapa fakultas, boleh disebutkan itu. Ya, bisa saja seperti itu. Baik Coach, nanti saya tambahkan Ya, untuk ini juga karena di sini cuma sejarahnya saja ternyata sama mungkin nanti prodinya, fakultasnya ya, juga fakultas apa saja yang ada gitu kan. sama dengan nanti visi dan misinya juga mungkin saya tambahkan. Nah ini untuk profil mungkin tadi ini juga sama dengan teman-teman yang lain, nanti akan saya tambahkan juga mungkin narasi terkait profil diri ya Coach, sama juga nanti ada tupoksi dosen juga akan saya tambahkan juga karena memang tidak ada diceritakan di sini. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin ya Coach, analisis masalah masih yang kemarin juga ada 7 permasalahan yang saya ambil. Core isu dengan metode APKL juga didapatkan rankingannya dengan isu yang terpilih yang tadi yang saya angkat yaitu belum optimalnya sosialisasi panduan pengajuan insentif luaran penelitian kepada dosen CPNS di lingkungan FKM Universitas Sriwijaya. Nah, mungkin karena kemarin juga terkait saran Coach juga masukin juga evidence base-nya ya Coach, kalau misalnya ada gambar pakai gambar. Nah, saya juga sudah bikin survei singkat juga Coach terkait dengan keadaan penelitian publikasi dari teman-teman di CPNS FKM Unsri dan itu masih berlangsung pengisiannya sampai tanggal 13 nanti Coach. Mungkin nanti kalau sudah ada hasilnya akan saya sajikan juga mungkin dalam bentuk diagram di identifikasi permasalahannya tadi. Jadi memang ada evidence base kalau misalnya memang kuat untuk diangkat isu ini gitu, karena memang keadaan dari publikasi di FKM juga yang masih rendah gitu. Nah, untuk ini yang fishbone kemarin ini masih yang lama Coach, kemarin juga udah Coach sarankan kalau ini akan diubah dalam bentuk kalimat ya Coach. Tapi kalimat itu sebenarnya ada di bawahnya ini Coach yang sama kayak sisi per masing-masing men, komunikasi kurang efektif, kalimat panduan mungkin bla bla bla. Mungkin nanti dipindahkan ke atas ya Coach yang. Tapi tidak apa-apa kalau sudah ada di bawah sudah tidak apa-apa, tidak usah dipindahkan lagi Yurdi. Sama kayak Ayu tadi. Ayu tadi gitu. Ayu kalau salah tadi ya. Ya tidak apa-apa kalau sudah ada di bawahnya. Oke, gagasan penyelesaian isunya juga di sana sudah dijelaskan penyebab isu terpilih apa dan rekomendasi alternatif apa saja gitu. Ini termasuk juga gagasannya, jadi disandingkan antara penyebab isu terpilih dengan gagasan alternatif yang saya kemukakan. Nah, terus ada prioritas gagasan penyelesaian isu dengan cost analysis, kemarin juga sama sudah terpilih juga dari efisien dan efektivitas di setiap gagasan kreatifnya. Yang terpilih yang pertama yaitu tadi optimalisasi sosialisasi luaran penelitian. Nah, untuk kegiatan saya baru 1 kali konsultasi dengan dengan mentor ya Coach, dan itu sudah mendapatkan izin untuk mengambil isu yang tadi itu optimalisasi sosialisasi panduan insentif tersebut gitu, dan itu sudah makanya saya sudah bisa lakukan juga survei tadi itu survei untuk melihat sejauh mana publikasi dari teman-teman CPNS di FKM Unsri. Oke. Nah, untuk nilai-nilainya mungkin tadi yang sering Coach komen gitu ya Coach, yang kasih saran mungkin ini apakah ini belum termasuk apa gimana Coach ininya untuk poin-poin agenda kedua dan agenda ketiga? Iya, belum ada nilainya itu. Misalnya gini ya, kita ambil contoh yang keempat, itu kan ada kompeten. Coba, atau kita satu, udah apa-apa, kita satu. Misalnya konsultasi dengan mentor kegiatannya Yurdi ya. Kemudian nilainya berorientasi pelayanan, itu kan di mata pelatihan itu ya. Nah, nilai dari berorientasi pelayanan apa yang diterapkan oleh Yurdi? Baru proses, ini namanya proses memasukkan nilai, memenuhi kebutuhan program dengan itu prosesnya kan.
Nah, antara nama kelompok menilai dengan proses ini ada nilai yang kamu tuliskan di situ. Itu maksudnya Yurdi. Jadi ada nilai, ya ada nilai yang kamu tuliskan di situ. Nilainya apa gitu. Halo? Ya, misalnya berdasarkan plan tadi kan ada 3 kan? Nah, ada 3 nilai. Nah, 3 nilai itu nilai mana yang kamu terapkan? Oh gitu Coach, iya. Iya. Ya. Misalnya Yang kan, paling ya tadi kan ada bonus pelayanan kan ada 3 nilai. Misalnya memahami kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti, kemudian ramah, cekatan, solutif dan sebagainya itu. Oke, Nah, baik. yang mana yang Yudi terapkan? Sana ya Ditulis. Coach yang paling Ya, dituliskan nilainya, ya. Oke, baik Coach. Oke, itu aja. Kemudian untuk nilai organisasi ada di profil, masukkan di profil nilai-nilai organisasi apa saja yang ada di organisasinya. Baik Ya. Coach. Nah, kalau yang Mungkin untuk ini rekap cukup banyak ini itu tambahan angka juga. Yudi. Kalau rekap ini angka. Iya, Bukan 1 atau 2 nilai gitu ya. Oh, pakai angka aja Coach. Oh iya, baik. Ya. Biar lebih singkat gitu ya Coach. Ya, karena dalam kegiatan itu bisa saja kita menerapkan 2 nilai sekaligus dalam satu kegiatan. Misalnya orientasi pelayanan ada 2 nilai dari orientasi pelayanan yang kita jalankan, akan kita laksanakan. Itu seperti itu maksudnya. Oke. Oke, baik Coach. Nah, ini mungkin untuk matrik juga nanti akan bisa perbaharui juga Coach. Saya pakai per minggu juga. Nanti mungkin akan saya detailkan per hari, per tanggal gitu ya Coach. Nanti Ya, akan saya akan lebih bagus lagi kalau dibuat detail seperti itu. Iya, karena mungkin kemarin juga saya belum sempat ini ya Coach, baru 1 kali diskusi dengan mentor. Mungkin nanti setelah dapat tanggal-tanggalnya dari mentor, mungkin nanti akan saya ini kan lebih detail. Ya, kita seminar hari apa kita seminar? Hari Selasa ya. Selasa kita hari Sabtu ada ini. Ada pertemuan RA3 ya hari Sabtu kan? Pembimbingan RA3 Sabtu kan, enggak salah. Nah, Sabtu nanti yang sudah siap ya. Usahakan yang sudah siap kanvanya. Yang sudah siap untuk seminar itu. Ya. Oke. Oke gitu ya. Oke. Baik, sudah semua ya. Ya. Sedikit sebelum saya tutup pembimbingan RA2 kita hari ini, saya akan memaparkan tentang apa yang bentar, saya buka dulu. Ya, saya buka kembali ini tentang sedikit saja bahan paparan nanti, bahan paparan pada saat seminar ya. Apa saja yang dimasukkan pada saat nanti kan kalian membuat bahan tayang kan. Yang Canva ini kan dokumen RA namanya, dokumen rancangan aktualisasi. Nah, kemudian untuk paparan nanti kalian buat bahan tayang ya. Kalian buat bahan tayang di mana bahan tayangnya itu isinya seperti ini kira-kira. Nah, ini. Nah, ini isi bahan tayangnya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya pakai slide, ini slide-nya. Sini. Ya. Jadi dari cover slide, kemudian ada visi misi organisasi, nilai-nilai organisasi, tusi ini yang perkena ini tadi, profil peserta itu yang tusi ini. Tugas dan fungsi peserta ya. Tugas dan fungsi jabatan dosen itu apa? Ini isunya, ini deskripsi isu terpilihnya, dan ini uraian per kegiatan. Jadi kalau misalnya ada 4 kegiatan, 4 kali 4 tayangan yang membahas tentang kegiatan satu-satu. Ya, kalau 5 slide. Kemudian baru rekap rencananya yang tadi berapa banyak nilai yang diterapkan, kemudian rencana jadwal dan terakhir ucapan terima kasih. Itu ya. Itu isi-isi dari bahan tayangnya. Kemudian ini ada sedikit tips ya. Tips bagaimana saat presentasi. Susun slide dengan warnanya jelas, artinya kalau backgroundnya terang, ya tulisannya gelap. Seperti ini kan putih, maka hitam, kan lebih terang deh kan kelihatannya kan. Oke, kemudian Anda berada di kos yang kondusif kalau sebenarnya online, ya, karena kita khawatir nanti takut gangguan jaringan, sinyal. Kemudian periksa kembali perangkatnya, tampil rapi dan percaya diri, dan banyak tersenyum saat presentasi.
ya. Oke, kemudian awali dengan salam, lanjut dengan ucapan terima kasih, kemudian kenalkan diri dulu. Kemudian pada saat menyampaikan materi singkat saja, secara sistematis, lugas, dan tidak terlalu banyak baca slide. Di akhir presentasi ucapkan terima kasih. Ya, kemudian ini kalau misalnya di klasikal nanti setelah presentasi silakan duduk, ya, duduk. Kemudian catat semua komentar, jawab pertanyaan, jangan berbelit, to the point saja. Ya, kemudian pada saat penguji berbicara jangan dipotong pembicaraan sampai nanti penguji mempersilakan, ya. Oke, kemudian pada akhir sesi ucapkan terima kasih. Nah, itu. Oke, terima kasih juga untuk untuk pertemuan kita hari ini, pembimbingan kita hari ini, ya. Oke. Baik, ya, untuk pembimbingan kita yang terjadwal, ya, sudah selesai yang kedua, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian masih ada mau bertanya silakan, ya, silakan di chat saja, coach di WA, ya, atau mau menunjukkan misalnya kanvanya sudah selesai, boleh tunjukkan dengan coach, nanti akan coach lihat ya, mungkin ada saran-saran atau masukan lagi, ya. Oke. Oke, itu saja, dan itu saya bagikan, coach bagikan ini, link tayangan tadi, siapa tahu bisa bermanfaat untuk dibaca-baca, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini belum seminar kok, wajahnya pada cemberut semua, ini kenapa ya? Coach, izin Kurang tidur, bertanya. Coach. Oh, kurang tidur ya Rahel ya? Aduh, Iya, Rahel. Coach. Kita tadi malam jam 12 masih sibuk di grup, Coach. Oh gitu, ya. Pantas Coach, kata izin Rahel kurang tidur, iya. Coach, izin bertanya, Coach. Kenapa nih ya? Jadi kan yang pertama tuh tugas yang kita kumpulin tuh dalam bentuk Word itu ya, Coach? Enggak, yang Word itu untuk itu sebagai ini aja, sebagai media pembuatan saja. Oh, berarti yang dikumpulin Canva. Iya, yang Oke, dikumpulkan Coach. di LMS juga dikumpulkan saya seminar yang Canva. Yang Oke, sudah Coach. rapi kayak majalah itu kan, kayak majalah itu. Oke, Coach. Berarti Word sama yang bahan ini ya, Coach, paparan ya, yang lewat paparan PPT ya, slide. bahan Oke, paparan Coach. ya, slide itu. Yang tadi yang Iya. saya kasih petunjuknya tadi di tayangan tadi gitu. Oke, Coach. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Oke. Makanya Coach. diusahakan, ya silakan. Mana Mirza? Siapa Mirza atau siapa nanya? Iya, saya, Coach. Oh, Terkait silakan. ini lembar pengesahan, adakah formatnya atau? Oh, lembar pengesahan. Oh ya, nanti coach share di grup ya. Lembar pengesahan di grup kita gabungan itu ya, kita lembar pengesahan, lembar persetujuan. Persetujuan. Berikut juga nanti saya akan kasih tanda tangan saya saja, nanti ditempelkan saja di situ, ya. Siap. Oke. Oke. Dan juga nanti untuk di LMS jangan di-upload dulu ya rancangannya sebelum ada persetujuan dari coach dan mentor. Karena itu kalau sudah di-upload tidak bisa lagi di-reset. Dan itu nanti yang akan dilihat penguji di situ. Penguji kan punya akun juga ini di LMS itu. Jadi dia buka akun dia, nanti akan terkonek dengan RA yang kalian submit di LMS gitu. Ya. Ya, kan ada di LMS itu kan ada kan rancangan aktualisasi kan? Nah, itu. Jadi yang itu nanti jangan disubmit dulu. Kalau sudah fix betul, rasanya sudah pas ya. Walaupun ya masih ada kurang-kurang sedikit ya, harap dimaklum ya. Oke, tidak ada yang sempurna kan? Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan Andra the Backbone. Sempurna. Coach, saya udah upload yang hari ini, Coach. Itu nggak apa-apa, Coach? Oh, nggak apa-apa. Kalau itu tugas harian nggak apa-apa. Oh, tugas Nanti harian yang nggak apa-apa, ini, Coach? yang di tuyu, ada kan ada kan Aktualisasi ya, rancangan, Coach? yang rancangan aktualisasi. Yang itu yang enggak bisa di reset. Iya. Iya, Coach. Kalau di LMS kan ada itu kan? Belum Iya. dibuka, Coach. Ya, rancangan RA yang mau diseminarkan besok, nah itu yang tidak bisa. Kalau yang untuk harian ya apa-apa. Untuk harian nggak apa-apa. Yang tanggal 15 ya, Coach? 15 apa Rahel? Tanggal berapa? Tanggal 14 ini terakhir, Coach. Tapi itu tugas. Enggak, yang di sini Rahel. Sebentar, saya buka dulu ya. Saya Iya. buka. Saya kan ada 2 akun ya, sebagai coach juga sebagai pengajar tutor ya. Saya Oh, buka. Yang iya, absen itu, nah. aktualisasi. Iya. Nah iya, aktualisasi Ya, itu ya, lah. ya, ya. Kan ada itu kan? Ada.
Nah, kemudian di bawahnya ada laporan mingguan gitu kan ada Ya, kan? betul, betul. Nah, itu jangan diupload dulu. Yang laporan mingguan nanti besok di pertemuan ketiga, coach akan menjelaskan tentang laporan mingguan. Kan baru RA2 kan. Ya. Nanti RA yang ketiga nanti, oke, nanti coach akan jelaskan di ini. Yang ini, nih yang ini. Kalau di tayangan di LMS coach seperti ini nih. Misalnya ini kan, Ayu kan, Ayu, Doani, Samsin ini kan ada semua nama-nama kalian sini kan. Nah ini kan ada aktualisasi. Nah yang ini, nah ini kan laporan perancangan aktualisasi. Ini yang kata saya jangan diupload dulu, pastikan dulu baru diupload, ya. Karena kalau sudah diupload ini tidak bisa lagi dikeluarkan. Beda dengan tugas kita harian. Kalau misalnya salah bisa tutornya bisa mereset. Kalau ini tidak bisa direset, ya. Karena ini akan dilihat penguji nanti. Penguji akan buka dari laporan perancangan yang kalian upload ini. Gitu ya. Oke. Ini kan belum semua nih mengupload kan. Nah, itu. Karena kan memang belum saatnya uploadnya. Oke. Ya, oke. Ini kan belum semua nih uploadnya. Nah, nanti. Ya. Oke. Silakan ada lagi. Coach, izin Coach. Ya, gimana Dani? Mentor saya itu sedang dikerinci, Coach. Jadi nanti untuk penandatanganannya gimana ya, Coach, di lembar pengesahan? Kalau beliau berkenan untuk memberikan tanda tangan secara ini, masukkan saja. Tapi kalau beliau tidak berkenan, kan ada orang-orang yang tidak berkenan ya. Kan semua orang kan beda-beda karakter kan. Gini aja, dikosongkan saja. Tapi nanti pada saat seminar mentornya datang kan. Nah, nanti kalau misalnya itu nanti bisa ditanyakan ke penguji. Kalau misalnya dia menanyakan itu nanti mentornya bisa membantu jawab kan. Nah, gitu. Jadi mentornya bisa menjawab bahwa pada saat permintaan persetujuan itu mentornya sedang DL dinas luar, tidak ada di kampus gitu ya, tidak bisa bertemu. Jadi tapi secara lisan sudah menyetujui pada saat seminar. Ya, makanya mentornya itu pokoknya mentornya itu harus datang seminar ya di Zoom nanti, jangan tidak datang ya. Ya itu seminar tidak akan berlangsung bagi peserta yang mentornya belum hadir. Itu ya, kayaknya kan mentornya harus hadir, mentor yang ditunjuk itu ya. Nanti kalau mentornya misalnya mentornya banyak yang dimentori ya nanti bisa diatur saja ya, misalnya masuk ke ruang mana dulu dia kan nanti kan kita ujiannya kan masing-masing course satu penguji. Oke, jadi kita cuma diuji satu orang nanti. Nah bisa jadi mungkin mentor Doani juga ada mentor yang coach lain, otomatis dia harus masuk keluar breakout room kan. Nah itu diatur-atur saja oleh kalian sesama peserta yang di course lain itu. Kalau mentornya ada dua gitu ya. Oke, ya kayak siapa tadi Nia yang di sosiologi siapa tadi? Nia ya, mentornya siapa Nia? Belum tahu. Oh, Bu Khairunisha, Coach. Oh, Mbak Nisa ya. Bukan Karena ini kalau angkatan 7 Pak Azhar. Nurholis Pak Azhar. Iya, Pak Azhar tuh kebanyakan Coach, jadi Ya, dapatnya takut Bu nanti ya. Khairunisha. Waktunya kan ya. Ya. Karena kemarin Pak Azhar. Kebetulan Iya. ketiga orang bimbingan saya dari FISIP Unsur itu Pak Azhar semua. Ada iya. Rida, Pandu dengan Eci, Tracy Austin. Oh iya, ini angkatan saya itu, yang kelompok saya itu 12 orang, Coach. Jadi nggak Dibagi bisa ya? dibagi dua sama Bu Khairunnisa. Oh 6-6. gitu. Oh 6, oke lah. Ya nanti kan bisa komunikasi dengan Bu Arinisa-nya kan. Kan Zoom kan. Jadi Iya. bisa ke mana dulu, ke ruang mana dulu gitu kan. Karena nanti akan ada jadwal per jamnya. Misalnya Rahel dari jam berapa sampai jam berapa, Yuli dari jam berapa sampai berapa. Tapi itu bersifat fleksibel. Ya, untuk pengadministrasian. Pada pelaksanaan teknisnya nanti bisa berubah nanti. Ya, tergantung keberadaan mentor, kesiapan mentor. Bisa saja mentor mungkin pagi dulu, mungkin misalnya giliran Rahel misalnya jam 8, ternyata mentornya di tempat lain dulu, dia bisanya jam 10 ya sudah Rahel jam 10 nanti. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Oh, berarti mentor itu pada waktu klasikal nggak ke Linggau ya, Coach? Nanti klasikal ke Linggau lah. Oh, ke Linggau ya. Ini yang saya cerita sih yang Zoom ini, yang kan sekarang kan yang rancangan kan masih Zoom. Nanti ke Linggau dia. Nanti ke Linggau. Oke, untuk menghadiri seminar akhir tuh. Oke, ada lagi? Cukup ya. Iya, karena sampai jam 12 malam sampai matanya ngantuk semua ini ya. Ya nih ya, ngantuk nih ya.
Oke, pokoknya semangat saja ya. Semangat saja, nanti kalau ada kesulitan silakan japri aja coach ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada kendala ya. Untuk penulisan ya diikuti saja, sama-sama coach tadi masukkan nilai gitu kan. Yakinlah bahwa dalam seminar nanti kalian akan ada 2 bidadari yang tak bersayap. Wih. Di kiri kanannya akan ada mentor dan coach. Yakinlah bahwa mentor dan coach tidak akan tidak akan apa ya, tidak akan menguliti peserta gitu. Pastilah dia akan membela, ya kan? Iya, pasti nanti coach dan mentor tidak akan bantu. Karena coach dan mentor tidak bolehlah memberikan pertanyaan. Dia harus memberikan pendampingan. Jadi misal pada saat Nia maju misalnya ada pertanyaan penguji yang mungkin agak susah dijawab atau pemahamannya, nanti coach akan membantu menggunakan kalimat lain. Kalau itu dalam ranah coach ya. Kalau misalnya ada dalam ranah substansi, mentor boleh membantu. Misalnya mentor boleh interupsi atau apa, nah bisa bantu menjelaskan. Boleh seperti itu. Ya, memberikan penguatan namanya itu. Ya, jadi makanya baik-baiklah dengan mentor ya. Iya, jangan diajak musuhan mentornya itu. Iya. Kalau dengan coach tidak apa-apa, kamu nak cemberut dengan coach tidak apa-apa. Coach sudah rela kok. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi cukup dulu ya. Ya, terima kasih. Selamat menikmati santap siang. Ya, tetap lakukan tugasnya, membuat rancangan dan juga sudah mulai juga dirancang kira-kira bahan tanya seperti apa. Ya, nanti di RA ketiga saya tunggu dokumen RA dalam format Canva yang sudah ready untuk seminar. Ya, oke. Demikian RA 2 kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pertemuan kita di RA2 ini saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih coach. Sama-sama. Yudi minum lagi Yud. Udah kembung coach, lapar sekarang. Nanti kalau kau sudah minum air putih dianggap gelonggongan kau. Jangan nambah berat badan. Oke, bye-bye ya.